Silakan Mbak Dewi. Oke, silakan. Oke, halo selamat sore teman-teman Kargado Indonesia. Ketemu lagi di sore ya, sore menjelang malam kali ini, tepatnya di 31 Juli 2022. Ada satu yang istimewa kalau biasanya tiap 2 mingguan kita ketemunya di hari Sabtu, tapi hari ini spesial banget karena kita ketemu di hari Minggu 31 Juli 2022 jam 7 sampai jam 9 malam nanti. Saya Dewi Gunarto yang akan bersama-sama teman Cardano Indonesia untuk, sesi workshop dengan topik Last Phase, How to Vote and Get Voted. Dewi akan jelaskan dulu untuk teman-teman yang sudah hadir di malam kali ini. Nanti akan ada 4 sesi. Sesi yang pertama adalah update status Fund9. Kemudian sesi kedua ada penjelasan voting, registrasi sebagai voter, dan cara vote-nya seperti apa, dan juga reward-nya. Kalau ada embel-embel kata reward kayaknya sangat menarik. Kemudian untuk sesi ketiga dan sesi keempat ada proposer dari Indonesia. Nanti mereka akan menyampaikan seperti apa sih eh, proposal mereka. Kemudian juga jangan lupa untuk mendukung 4 orang proposer yang akan berbicara di malam hari ini, dan juga di bagian atau sesi keempat ada sharing dari VPA Indonesia. Nanti akan ada Mas Dani dan juga Mas Syarbel. Tentunya akan menarik sekali perbincangan di hari ini. Langsung aja kayaknya ya kita mulai sesi workshop ke-6 hari ini. Siapa nih yang akan menyampaikan salam sapanya terlebih dahulu? Monggo silahkan. Saya. Mas Syarbel, kayaknya Mas Syarbel, ada yang mau disampaikan dulu nih untuk teman-teman yang sudah Eh, hadir di ruang Zoom hari ini. ya mungkin selamat datang teman-teman yang udah hadir di sini menyempatkan waktu juga. Untuk workshop ke-6 ini yang terakhir di Fund 9, mungkin akan santai saja, akan lebih santai karena materinya sedikit dan kita nanti akan lebih banyak mencermati, mendengarkan presentasi dari teman-teman dari proposer Indonesia. Nanti ada 4 orang. Mungkin bagi teman-teman yang belum sempat ikut, nanti juga akan ada rekaman yang di-update ke YouTube, bisa diinformasikan juga nanti ke teman-teman. Mungkin langsung aja ini saya ke topik pertama, apa gimana Mbak Dewi? Oke, langsung aja Mas Syarbel di sesi pertama update status Fund9. Kayaknya udah banyak yang nungguin juga. Ya. Seperti apa update-nya, ada berita apa, ada info apa, kemudian hal-hal yang menarik di Fund9. Silahkan Mas Syarbel. Oke, mungkin sekilas lagi untuk mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga tentang Eastern Catalyst School. Eastern Catalyst School sendiri adalah bagian dari komunitas di Project Catalyst. Kami bertujuan untuk merangkul anggota baru yang ingin bergabung dan membantu dalam kontribusi di Project Catalyst. Untuk teman-teman yang di sini tentunya adalah salah satu bagian yang sudah kami rangkul. Kami harapkan teman-teman juga bisa mengajak teman-teman yang lain, kita ajak teman-teman yang lain, dan kita bisa memajukan proposal lebih banyak lagi, proposal-proposal dari Indonesia ke Project Catalyst. Mungkin lanjut, next. Ini update terkait timeline. Sekarang kita ada di fase assess QA. Sekarang veteran proposal asesor sedang melakukan review dari assessment oleh proposal asesor, oleh PA. Nah, yang akan berakhir di 1 Agustus besok malam, jam 6 malam. Kemudian nanti akan dilanjutkan validasi dari tim IOG. Setelahnya akan ada persiapan untuk voting. Gitu. Mungkin next, bisa lanjut. Kita ini update dari Fund 9. Kita sekarang ada 1.175 proposal yang aktif dan asesmen dari PA ada
22.000 di awal, dan di filter, disortir ada 20.800 yang layak untuk di-review oleh BPA. Untuk saat ini masih fase review ya. Nanti mungkin kalau waktunya masih mencukupi, teman-teman dari BPA akan sharing asesmen unik dari BPA nanti. Mungkin lanjut dulu, Bro Denny. Terima kasih. Yuk kita voting. Ini adalah fase terakhir di Project Catalyst. Mungkin teman-teman bisa ikut berkontribusi dalam perkembangan di ekosistem Cardano. Jadi kita nanti ikut sebagai voter, sebagai pemilih, kita harus memilih proposal-proposal yang berkualitas agar nanti kita sendiri akan mendapatkan impact, ekosistem di Cardano akan berkembang gitu sih. Mungkin next dulu, next slide. Nah, ini untuk voting di Catalyst, semuanya nanti kita akan melakukannya via smartphone. Mungkin teman-teman bisa cek dulu, bagi yang belum download, kita ada aplikasi namanya Catalyst Voting App, itu keywords-nya, mungkin teman-teman bisa searching di Play Store, di Android, dan App Store untuk iOS gitu ya. Ini bisa dilihat bahwa kita perlu voting dulu pertama kali. Setelah voting nanti kita akan ada snapshot. Snapshot itu bahwa kita dicatat power kita untuk melakukan voting itu ada berapa. Nah, power itu akan menggunakan ada kita yang ada di wallet. Misal kita ini contohnya ada 10.000 wallet, berarti power kita untuk memberi voting ada 10.000. Nah, ini semua akan tampak ketika kita voting, ketika kita upvote, kita akan memberikan plus 10.000, contohnya ya, kita akan memberikan plus 10.000 di proposal tersebut, dan sebaliknya nanti kita, kalau kita downvote, kita akan memberikan minus 10.000 ke proposal yang kita downvote. Nah, ini nanti kemudian setelah kita melakukan voting banyak proposal, jangan lupa untuk teman-teman kita harus cash vote, itu istilahnya, atau kita harus submit vote-vote kita itu ke dalam blockchain di Cardano. Untuk nantinya akan dilakukan validasi terkait voting kita, nanti akan ada dilakukan peringkat juga, jadi proposal-proposal itu dibuat ranking, nanti akan berdampak ke fundingnya juga. Bisa next slide, Bro Dani. Nah, ini bagaimana cara proses voting bekerja, seperti yang sudah saya beritahu. Ini contoh saja di Fund 6, ada voting power 984, dan kita harus memberikan voting-voting ini kepada proposal-proposal yang kita baca, yang kita eksplor di aplikasi tersebut. Mungkin dari teman-teman PA, yang kalau PA kan sudah melakukan asesmen terlebih dulu, mereka bisa melakukan voting-votingnya lebih cepat, karena oh yang ini menurut saya sudah bagus, sudah oke, menurut review para PA. Kalau yang ini belum, itu adalah salah satu keunggulan dari PA karena sudah explore lebih dulu proposal-proposal yang ada di Fund 9 ini gitu nanti. Nah, mungkin bisa next dulu. Nah, ini hasil dari voting kemarin. Seperti yang saya bilang, semua hasil voting nanti akan di-ranking. Kita bisa lihat. Perlu dicatat juga, rating dari PA itu hanya membantu para voter dalam explore proposal-proposal. Karena kan kalau semakin ratingnya semakin tinggi, pasti akan nampak lebih awal gitu ya. Tapi tidak dapat dilihat juga rating itu tidak berpengaruh terhadap ranking. Yang berpengaruh adalah hasil voting. Jadi kita bisa lihat di sini ada vote yes dan vote no. Nah, vote yes itu nantinya akan dikurangi oleh vote no dan menjadi voting result. Voting result itu nanti akan menjadi rankingnya di setiap challenge-nya nanti. Nah, bisa kita lihat bahwa yang ratingnya dari PA 3,08 saja bisa mendapatkan ranking 2. Gitu.
Nah, ini selanjutnya setelah ada ranking, ranking itu akan mempengaruhi prioritas mendapatkan funding. Ketika hasil votingnya berada di atas, rankingnya ada nomor 1, dia akan mendapatkan prioritas paling awal untuk mendapatkan funding. Jadi bisa dilihat di ranking 1 dia minta dari 1 juta ada dia minta 80.000. Kemudian nanti dikurangi, sisanya akan dikurangi oleh ranking 2-nya. Nah, kemudian dikurangi dari ranking 2, kemudian dilihat lagi, ini kita bisa lihat bahwa ranking tersebut juga akan dipengaruhi sisa funding, sisa budget di challenge tersebut. Jadi ketika ada sisanya ada $845.000 dan dari proposal itu meminta lebih dari itu, dia tidak akan mendapatkan sepeser pun karena akan dilewati. Jadi ini di ranking 3 ini karena dia mintanya 1 juta ada, dia akan dilewati. Kan jadi yang ranking 4 akan mendapatkan. Nah, ini bisa dilihat juga ada yang di tengah-tengah ini dia sisanya hanya 217.000 dan dia minta $450.000, nanti akan dilewati juga. Begitu seterusnya. Oke, mungkin bisa next slide. Oke, itu sekilas terkait pengenalan voting-nya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, saya kembalikan ke Mbak Dewi. Setelah ini nanti kita akan lanjut demo tutorial terkait registrasi sebagai voter dan cara memilih proposal menggunakan voting tool. Dijelaskan oleh Bro Dani. Oke, silahkan Mas Denny. Tapi ini satu hal yang menarik yang sudah disampaikan oleh Mas Syarbel. Kalau teman-teman sempat ngikutin acara 2 mingguan dari Cardano Indonesia, pastinya tahu ya. Kalau kita mau minta pendanaan, kita lihat-lihat dulu nih kira-kira sisanya berapa. Jangan tiba-tiba sisanya tinggal let's say 1 juta gitu, tapi kita mintanya di atas 1 juta udah pasti dilewatin ya. Jadi kita kira-kira aja. Kalaupun memang dana kita melebihi itu bisa dipecah-pecah. Kalau nggak salah kemarin disampaikan seperti itu ya. Benar banget Mbak Dewi, masih ingat aja kayaknya sih. udah mulai nyantol nih kalau Dewi. Oke, Mas Syarbel, kayaknya sekarang mau menuju ke Mas Denny. Mas Denny, ayo dong langsung dibagi ilmu, tips dan triknya juga. Silahkan Mas Denny. Mungkin Q&A dulu. Oh, mau Q&A dulu. Oke. Kita lihat juga ya di chat yang sudah ngebet banget nanya, udah langsung kasih ini loh alamat wallet adanya ya. Oke, ini dari Mbak Stefani ya, Kak. Kalau proposer punya banyak EDA, apakah berarti bisa voting proposalnya sendiri? Kan bisa menang sekalipun nilainya jelek. Gitu ternyata. Coba tolong dijawab Mas Syarbel. Monggo. Banyaknya itu seberapa sama para whale di Cardano ya? Nah, jadi mungkin kenapa kita kok perlu banyak voting? Nah, itu kita harus mencari para whale-whale ini ada di mana. Karena setahu saya, para holder ada yang paling banyak itu ada di Jepang. Nah, itu salah satu keunggulan juga bagi teman-teman proposer di sini yang kemarin ikut Idea Fest di Eastern Town Hall. Jadi bisa dilihat juga kemarin teman-teman yang ikut di Idea Fest Reels kemarin, ada orang yang mungkin bukan dari Eastern Hemisphere, mereka menyempatkan ikut presentasi di Eastern Town Hall agar mendapatkan potensi chance ya, kesempatan untuk mendapatkan voting dari para whale-whale ini. Itu sih. Oke, ini menarik sekali ya. Dekatilah para kakap gitu ya. Nah, begitu. Bukan kakap, Mbak, paus ini. Paus udah di atasnya kakap ya, udah Iya. whale ya. Oke, berikutnya dari Mas Arman. Selamat sore Mas Arman. Terima kasih sekali sudah bergabung. Nah, kalau status not approved di sheet tadi artinya apa sih Mas Syarbel? Mungkin bisa balik dulu sebentar, Mas Dani. Kalau not approve itu kita bisa lihat sendiri, not approve adalah vote yes dan vote no itu sangat kecil. Kita bisa lihat kalau di fund 8 kemarin, di bawah 4 juta itu udah hitungannya not approve. Terlalu kecil votingnya. Bahkan kalau minus itu sudah not approve, dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk funding. Jadi bisa dilihat di not approve ini walaupun dia minta 90.000 dan sisanya ada 183, karena dia not approve dan jadinya ya mohon maaf
tidak mendapatkan funding begitu. Dia harus meminta, dia harus bergerilya lebih banyak lagi agar mendapatkan vote yes lebih banyak gitu sih. Jadi suatu keuntungan juga bahwa teman-teman di Indonesia ini mendapatkan fasilitas dari Eastern Town Hall kemarin yang ikut Idea Fest gitu sih. Mungkin itu Mas Arman, ada pertanyaan lagi kah di chat? Oke, terima kasih Mas Arman ya. Semoga ini menjawab jawaban dari Mas Syarbel tadi. Kemudian dari Mas Ivan. Wah, nanti salah satu yang akan menyampaikan proposalnya nih Nah, kayaknya Mas ini Ivan ya. kemarin. Selamat Mas Ivan. Ini kayaknya masih kerja kerasnya masih berlanjut sampai Iya. nanti malam ya. Semangat. Oke, Mas Ivan bertanya di Reps itu apakah pakai aplikasi vote yang sama? Kemudian apakah apa share wallet code? Silahkan. Untuk penjelasan di rep saya perlu mendatangkan pakarnya. Saya Kuchiyo Senojutsu dulu. Bro Andreas bisa minta tolong jawabkan ini? Nah, ini Oke. dia. Mas Andreas, Uh, selamat datang. Untuk di Rep sendiri kan belum diimplementasi. Sedangkan untuk kita yang kepilih kemarin juga masih baru workshop pertama, sedangkan ada total 6 workshop. Itu belum ada informasinya sih. Jadi intinya nanti adalah harusnya di wallet kalian bisa milih di reps-nya siapa kayak gitu, kayak kalian delegasi stake pool kayak gitu sih. Ntar suara kalian kita yang milihin siapa. Wakil Kurang kan lebih ya? kayak gitu. Ntar akan ku kasih info lagi kalau udah dapat workshop berikutnya. Nice. Oke, thank you. Thank you. Mungkin cukup bisa lanjut ke Bro Dani. Oke. Untuk tutorial ini ada. Oke, sebelumnya ini setelah ini kita bakalan tutorial caranya kita registrasi voting untuk holder ada. Oke, ini ada demonya, aku nyalain videonya. Ini kira-kira bakalan kelihatan ya? Baik ya. Nggak bisa di full screen. Oke. Kalau di full screen kayaknya exit dulu. Oh ya, sip. Udah kelihatan ya? Oke. Oke, jadi yang pertama ini aku pakai contoh walletnya itu Eternal. Sebenarnya bebas mau pakai wallet apa, mungkin Yoroi juga bisa, tapi kurang lebih kayak gini. Ini untuk contoh di Eternal. Pertama pilih walletnya, kemudian di setting di atas itu ada pilihan voting. Nah, sebelum voting, wallet kita itu harus di staking dulu supaya valid untuk ikut katalis voting. Jadi peraturannya seperti itu. Karena ini walletnya belum di staking, kita staking dulu. Contohnya di sini pakai stake pool kawan di delegate. Oke. Setelah itu ditunggu sebentar. Ini aku sambil skip. Nah, ini kalau sudah di staking, kita sekarang kembali ke halaman voting tadi. Di sini di bawah ada keterangannya, ada voting power snapshot-nya itu tanggal 4 Agustus jam 6 sore. Jadi usahakan sebelum jam 6 sore tanggal 4 itu wallet sudah terisi supaya di snapshot. Kemudian di selanjutnya ada Cardano Catalyst Voting App. Ini bisa di-download di sini, ada QR code-nya. Oh, wait. Kepencet malah tadi. Terus di sini ada PIN kodenya. PIN kodenya di sini harus disimpan untuk nanti dibuka lewat aplikasi HP. Jadi di HP nanti bakalan scan QR code yang diberikan setelah registrasi. Terus kita masukin juga PIN kode yang kita setting. Oke, next. Seperti biasa tadi lanjut lagi. Jadi kalau sudah kayak gini, kita sudah registrasi di aplikasi. Oke. Jadi tinggal ditunggu aja, ini transaksinya sampai selesai. Kalau sudah selesai, nanti seperti ini.
Catalyst voting registration udah selesai. Setelah ini nanti kita buka setting, terus ada QR code. Wait. Oh, ini nggak bisa exit. Oke. Selanjutnya, nah ini yang tadi di halaman selanjutnya setelah tadi kita melakukan proses registrasi, kita buka page setting, scroll ke bawah, ada pilihan Catalyst voting. Nah, di sini nanti ada QR code yang bakal kita gunakan untuk registrasi di Catalyst voting app HP. Nah, gimana caranya? Ini ada videonya lagi, demonya. Bentar. Oke. Jadi di-download dulu aplikasinya. Namanya Catalyst Voting App. Catalyst Voting. Itu sudah ada. Kita download. Setelah itu kita buka. Open. And nanti dalamnya akan ada welcome guide-nya. Di sini aplikasi kita gunakan untuk voting. Ini ada notifikasi, kalau mau dicentang silakan untuk notifikasi. Di sini ada keterangan proposal amount USD. Kemudian kita di paling atas itu ada register. Nah, di sini ada pilihan scan voting QR atau pass registration from Yoroi. Nah, tadi kita kan pakai eternal dan di eternalnya kita di setting sudah ada bagian QR code sudah ditunjukin. Jadi kita pilih scan voting QR code. Sini please make sure pin yang tadi kita udah tahu. Kita pakai kameranya. Terus di scan QR code-nya tadi. QR code yang ada di Eternal Wallet. Kalau sudah, masukkan pin kode yang kita buat tadi. Dan selesai. Ini registrasi kita sudah bisa. Nanti registrasinya bakalan mulai tanggal 11 untuk registrasinya. Tapi untuk snapshot voting power-nya itu tanggal 4 Agustus. Jadi sebelum tanggal 4 Agustus diusahakan walletnya sudah terisi. Gitu. Ini ada tulisannya snapshot will take place on Agustus tanggal 4. Dan udah. Jadi untuk registrasi sebenarnya mudah seperti itu. Jadi yang pertama buka Eternal Wallet, terus registrasi, next. Kalau sudah, kita buka aplikasi mobile, kita scan QR code dan masukkan PIN. Nah, di situ sudah. Setelah registrasi tadi, bagaimana caranya kita memilih proposal untuk voting? Jadi kita di sini ada web app namanya Voter Tool. Jadi di sini alat untuk voter, di mana voternya nanti bisa memilih proposal sesuai challenge kategori, supaya lebih mudah. Coba saya buka. Ya, seperti ini contohnya. Jadi di sini gunanya website ini, itu hanya untuk membantu voting app. Tapi perlu diingat, kalau tools ini hanya membantu saja. Kalau kita mau voting, kita harus buka aplikasi Catalyst Voting tadi untuk bisa melakukan voting. Jadi di sini cuma membantu kita nyari proposal seperti itu. Wait, contohnya misalnya apa ya? Cardano Branding Indonesia. Apakah di Indonesia series? Nah, kita kalau mau nyari proposal gitu ada juga. Ini malah dari Fund 7 nih, sudah lama. Jadi semuanya ada di sini. Jadi nggak cuma Fund 8 dong ya. Oh iya, ada Fund 7, Fund 8, terus nanti bakalan ada Fund 9. Untuk tips cara voting ya. Yang pertama tentu aja nanti cari
proposal di kategori tertentu yang kira-kira kita tahu apa sih yang diselesaikan di situ, atau penasaran nih pengen Cardano supaya scaling kayak gimana sih, supaya scaling transaksinya lebih cepat atau apa gitu. Itu biasanya ada di dApps dan integration atau Cardano Scaling Solution ini. Tapi ini Fund 8 ya ini contohnya. Untuk Fund 9 nanti ada. Terus juga perlu dicatat karena kita ada teman-teman yang mengajukan proposal di Fund 9 yang dari Indonesia. Kita usahakan untuk voting teman-teman kita dulu dari awal supaya membantu jumlah proposal yang di funding di Fund 9 dari Indonesia gitu. Kemudian setelah voter tools, selanjutnya ada cara insentif untuk voter. Jadi kita voting itu kita juga dapat rewards, walaupun tidak seberapa ya, karena orang yang voting itu banyak. Jadi diumpamakan seperti reward itu adalah ucapan terima kasih karena kita telah berkontribusi gitu di Project Catalyst. Jadi bagaimana sih cara insentif rewards-nya itu? Jadi kan kemarin ada 2 juta dalam bentuk ADA, $2 juta dalam bentuk ADA, dibagikan ke semua total partisipan. Total partisipan ini maksudnya total jumlah ADA yang digunakan untuk voting. Jadi dari tabel sebelumnya tadi kan ada proposal itu jumlah yes-nya berapa, no-nya berapa. Nah itu semuanya di total semuanya, terus dibagi. Jadi $2 juta in ADA dibagi dengan jumlah total ADA yang digunakan untuk voting. Nah, jadi insentifnya nanti berbanding lurus sama jumlah ADA yang dimiliki. Jadi misalnya ada yang dapat 1 sampai 2 ada juga yang bisa dapat 5 ADA atau lebih gitu, tergantung jumlah ADA yang dia miliki. Ini contohnya, kemarin udah ada Catalyst voting, ini udah dapat nih, ini di Fund 8 ini kemarin, udah ada yang dapat rewards-nya 2 ADA. Dan ini insentif voting akan muncul sebagai rewards di mana? Staking di bagian bawahnya. Oke. Kalau yang bagian demo sudah. Jadi tadi itu bagian demonya sudah dari cara registrasi sampai install aplikasi Cardano Catalyst Voting App di HP. Untuk sekarang sepertinya kita lanjut langsung ke presentasi proposal-proposal dari Indonesia. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Dewi dulu. Oke, baik. Terima kasih Mas Dani. Tapi ini ada yang bertanya, boleh langsung dibacakan Mas iya. Dani? Oke, Mungkin baik. dia dijawab dulu. Iya. Tapi Dewi mau review dulu ya, ini update Fund 9 ya, nanti akan ada penilaian Betul. dari VPA besok di tanggal 1 Agustus. Kemudian juga ada persiapan voting, tolong dikoreksi Mas Dani, ada registrasi, ada deadline-nya, nanti di deadline-nya di tanggal 4 ya, 4 Agustus 2022, itu untuk menyiapkan snapshot-nya, di mana di wallet-nya harus ada dana 500 EDA, gitu ya. Betul. Kemudian untuk votingnya sendiri bisa dimulai di tanggal 11 Agustus. Nah ini karena kita sedang ngomongin snapshot nih Mas Dani, ada yang mau nanya ternyata ya. Ini dia. Kalau habis isi di snapshot-nya, bisa langsung ditarik lagi nggak? Biar kena snapshot aja gitu, Mas Dani. Oh ya, langsung jawab aja. Ya, bisa. Bisa Short-nya ya? bisa. Iya. Oke, jadi yang penting nanti di tanggal 4 Agustus itu ada 500 EDA, kemudian setelah tanggal 4 Agustus bisa ditarik lagi. Iya, gitu bisa. Ya? Bisa dipakai kemana-mana gitu, silahkan. Boleh, yang penting di tanggal 4 Agustus ada dulu nih 500 gitu ya. Kemudian
ada lagi nih yang nanya, ada Mbak Stefani ya. Kak, jadi kalau edanya 500 nih, tiap Ya. kali vote jadi 500 votes ya? Atau sebetulnya bisa dipecah nih, misalnya proposal A mau kasih 100 aja, B 100 dan lainnya juga dibagi rata gitu, atau otomatis sekali vote langsung 500 jebret gitu. Oke. Gimana? Bisa nggak? Untuk saat ini setiap wallet itu langsung voting untuk semuanya langsung, semua yang dimiliki di dalam wallet gitu. Jadi belum bisa dibagi-bagi. Misalnya proposal A dapat 100, B dapat 100 gitu belum bisa. Jadi sekarang langsung 500 semuanya untuk setiap proposal yang dipilih. Jumlahnya Oke. nggak ada batasnya ya, Mhm. jumlah proposal yang dipilih. Ya, Oke, baik. Jadi intinya 500 itu untuk sekali vote ya, iya Mas betul. Dani ya. Oke. Iya. Kemudian ini ada saya mohon dikoreksi, ini ada pertanyaan dari Mas Ivan nih. Ya. Dua EDA insentif untuk berapa proposal dia ya Kak Dani? Apakah semakin banyak proposal yang di voting, rewardnya semakin besar? Oke. Jadi kalau untuk itu sepertinya gimana ya? Itu kemarin yang dapat 2 AD itu kan dari Bro Sherbel ya. Bro Sherbel sendiri tadi bilang Bro Sherbel itu nge-voting 30 proposal lebih gitu. Hampir sekitar 30 proposal gitu. Dan sedangkan saya kemarin voting sekitar 10 atau 15 proposal, mungkin 20 lah, 20 proposal gitu. Nah, tapi jumlah yang di insentif yang saya dapat itu justru lebih besar dari punya Bro Sherbel. Dapatnya 5 ADA ketika itu. Jadi dari situ saya simpulkan yaitu yang memengaruhi itu jumlah ADA yang dimiliki, bukan jumlah berapa banyak proposal yang di voting gitu untuk saat ini. Tapi untuk Fund 10 besok bakalan ada minimal harus voting 30 proposal. Jadi bakalan ada perubahan gitu. Oke, ya minimal 30 proposal ya berarti ya. Ya, untuk Fund 10. Untuk Fund Kalau 10-nya Fund 9 tidak perlu. tidak perlu. Belum ada ya. Oke, Mungkin belum ya. Bro Andres bisa koreksi. Oke, Mas Halo? Andreas, mungkin Oh ada iya. yang mau dikoreksi? Oh, sementara kayaknya sedang Oke, tidak belum ya. ada. Oke, Oke. berikutnya nih untuk teman-teman yang hadir di ruang Zoom malam hari ini, karena memang registrasinya ada deadline-nya. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih ada kesulitan untuk registrasi, ada nggak kira-kira yang kesulitan registrasi? Kemudian kalaupun misalnya belum registrasi, ada kendala, adakah yang bisa dibantu oleh teman-teman yang sudah lebih ahlinya di sini? Monggo silahkan disampaikan di kolom chat, nanti akan dibantu. Kesulitannya seperti apa disampaikan aja, teman-teman di sini akan bantu teman-teman semua yang belum registrasi ya. Oke, kemudian mungkin ada yang mau ditambahkan lagi sedikit Mas Denny sebelum kita akan menginjak ke sesi berikutnya. Oke, cuman mengulang tadi aja. Mhm. Jadi yang pertama urutannya itu registrasi lewat wallet. Setelah registrasi nanti bakalan dapat QR code dan kita setting PIN-nya. Yang kedua, kita buka HP, download aplikasi Catalyst Voting. Di situ nanti kita scan QR code yang udah kita registrasi lewat aplikasi wallet. Terus dari situ kita bisa mulai ketika voting fase voting dimulai, kita bisa melakukan voting proposal di situ lewat HP langsung. Oke. Sudah? Oke, gitu ya Mas Denny ya. Buat teman-teman yang masih ada sedikit kendala, ada sedikit kebingungan, monggo silahkan pertanyaannya boleh dituliskan di kolom chat aja. Mumpung ini ada teman-teman banyak yang akan membantu terutama di proses registrasinya ya. Kalau ada keraguan atau apa boleh langsung ditanyain aja. Mumpung kita masih punya waktu sampai jam 9 malam nanti. Dan istimewanya di workshop ke-6 hari ini Minggu 31 Juli 2022 kita juga akan ada 4 orang proposer yang akan
mempresentasikan gitu ya proposal mereka, diantaranya adalah Mas Gorga, ada juga Mas Ivan Kwananda. Halo, selamat sore Mas Ivan. Kemudian juga ada Mas Andre Tuan dan Mas Sony. Istimewanya lagi, kita kasih dulu aplaus dan semangat untuk Mas Gorga, Mas Ivan, dan Mas Sony yang nanti malam akan promosi lagi di tingkat global. Yeay, semangat. Mantap, mantap, mantap. Iya benar, Keren, jam keren. 12 malam ya nanti Mas Ivan ya kalau nggak salah ya. Iya, saya udah Iya. tidur siang tadi. Oh, Udah persiapannya masih panjang. Jadi gimana kalau misalnya kita langsung aja kalau kita pengen tahu nih seperti apa sih proposal dari Mas Gorga, kemudian Mas Ivan, Mas Andre dan Mas Sony, kita mulai aja langsung boleh Mas Dani, Mas Syarbel, Mas Andi, Mas Andreas, langsung aja kita kasih ruang Zoom-nya untuk Mas Gorga. Sudah hadir Mas Gorga di malam hari ini? Sepertinya Mas Gorga belum. Oh, belum ya. Kalau gitu yang tadi sudah menjawab, yang sudah tidur siang, ada Mas Ivan Kwananda. Yuk Mas Ivan, langsung dikasih tahu, dikasih tunjuk sama teman-teman seperti apa sih proposalnya Mas Ivan. Monggo, silahkan. iya. Dulu aja nih, Oh, belum. Mbak Sorry. Dewi ya, Oh. sama Ivan. Ini kita nggak perlu cepat-cepat. Kalau di Oke. Avias kemarin kan dikasih waktu cuma 2 menit. Mhm. Nah, di sini karena yang present sedikit, dari Indonesia aja, nanti satu orang presentasinya bisa 5 menit, dan nanti ada Boleh. Q&A-nya 2 menit kalau ada. Yes. Sekalian pemanasan untuk nanti malam ya. Nah, Melenturkan lidah kayaknya. Oke, jadi siapa yang pertama dulu nih? Mau Mas siapa dulu? Bro Ivan aja nih. Mas Ivan. Oke, yay. Kita kasih Ya. sambutan untuk Mas Ivan. Come on. Selamat malam semuanya. Apakah bisa dilihat tampilan slide saya? Masih masih loading. loading. Masih Oh, masih loading loading. kayaknya. Yes. Nah, Oke, udah. Sudah muncul. Oke, selamat malam semuanya. Saya Ivan dari Surabaya. Ya, hari ini saya senang sekali boleh diberi kesempatan untuk sharing sama teman-teman semua ya. Jadi saya ini proposalnya judulnya AMA with Cross-Chain Communities. Jadi AMA dengan communities cross-chain. Ya, chains itu kan ada banyak ya, kita Cardano tapi ada banyak chains yang lain juga. Jadi ini adalah sebuah challenge yang baru, yaitu ada di Fund 9 ini ada cross-chain collaboration, yang tujuannya adalah gimana sih kita ini bisa terkoneksi, terus kemudian bertukar ide, berdiskusi, dan bahkan nantinya akan belajar satu sama lain. Ya, kita bisa belajar dari orang lain, kita juga bisa memperkenalkan Cardano kepada chains yang lain. Ya, kalau kita ada di sebuah chains atau Cardano, mungkin kita ini tahu kan teknologinya, DeFi, ada NFTs project ya kan, ada metaverse, kita mungkin kalau ikut setiap minggu kita tahu ya, itu sesuatu yang baik. Tetapi di luar sana ada juga ekosistem lain yang punya banyak ide, punya banyak project yang bagus juga kan, yang sebenarnya kita pasti seru tuh kalau kita bisa belajar dari mereka dan tahu tentang hal yang baru yang mereka kembangkan dengan teknologi mereka gitu. Jadi kita rindu supaya ini bisa ketemu nih antara komunitas Cardano Indonesia dengan komunitas misalnya Mir Protocol Indonesia, kita bisa ketemu dengan komunitas dari Harmony Indonesia, Polkadot Indonesia. Jadi kita bisa diskusi topik-topik tertentu nih, misalnya dengan Harmony kita belajar gimana sih mereka mengembangkan komunitas. Dengan Polkadot misalnya kita bisa berbicara tentang governance tokens mereka yang tentunya sangat unik dan berbeda ya kan. Kita bisa mendiskusikan topik-topik tertentu yang pastinya seru dan saling memberikan insight satu sama lain. Jadi basically itulah yang akan dikerjakan kalau misalnya project dan proposal ini mendapatkan vote yang cukup dari teman-teman semuanya. Jadi kita bisa ada event, yaitu event online, satu pertemuan 2 jam lamanya via meetup link Zoom, dan kemudian kita akan diskusi topik-topik khusus gitu yang menarik dari Cardano dan juga dari chains yang lain. Di situ kita bisa ketemu antar komunitas, kita bisa discuss, bisa sharing, bisa belajar satu sama lain, dan mungkin bahkan nanti bisa punya dapat banyak ide baru untuk kita ngajuin proposal di fund selanjutnya. Amin. Jadi itulah proposal dan project ini.
Jadi kalau memang mendapatkan voting yang cukup dan pendanaan, maka AMA-nya akan 3 kali, yaitu September, Oktober, dan November, ya. Dan kemudian tenang kalau misalnya ada kesulitan dan lain sebagainya, nanti tetap akan direkam dan kemudian diupload di YouTube channel Cardano Indonesia. Jadi semua orang bisa juga nanti ngikutin dan dengerin betapa serunya maksudnya topik diskusi antar gen ini. Oke. Oh, ini kecepatan. Ya, sampai sekarang saya sudah berhasil terkoneksi sama Ludi dari Harmoni, dan dia juga oke kalau kita ngadain acara tertentu. Topiknya nanti akan dibahas lebih lanjut nih, kira-kira mereka mau tahu apa nih dari Cardano, dan kemudian kita mau tahu apa nih dari mereka, gitu ya. Dan NIR Protocol juga udah setuju. Nah, kayaknya yang ketiga ini saya lebih pengen pitching untuk Polkadot. Jadi sekarang dalam proses untuk konfirmasi ketersediaan mereka. Jadi ya itu progres yang sudah dibuat, dan semoga teman-teman semua bisa memberikan dukungan melalui vote teman-teman sekalian supaya kita bisa make it happen. Betapa serunya kita bisa interaktif dan kemudian kita bisa belajar dari satu sama lain, bertukar ide, dan seru habis lah pokoknya. Jadi let's make it happen dengan vote teman-teman, dan juga ajak teman-teman sekampung, sekota, sekolah untuk juga vote proposal ini. Oke, thank you. Itu waktu saya. Jadi nama proposalnya AMA with Cross-Chain Communities. Sempetin untuk mampir dan juga vote mulai nanti 11 Agustus. Thank you semuanya. Yeay, big applause untuk Mas Ivan Kwananda dengan EMA with Cross-Chain Communities. Kita benar-benar berharap bahwa akan banyak teman-teman yang vote untuk Mas Ivan Kwananda sehingga nanti memang proposalnya jalan nih ya di Fund 9 ini. Thank you. Nah, ini Mas Denny, Mas Syarbel, untuk Mas Ivan ini langsung mau dibuka sesi tanya jawabnya atau mau dilanjutkan untuk proposer yang lain dulu nih? Boleh tanya jawab dulu kayaknya kalau ada ya. Oke, baik. Ini ternyata memang banyak juga ya yang nggak sabar untuk pengen belajar dari chain lain ya. Kalau tadi disebutkan oleh Mas Ivan ada dari Polkadot juga, kemudian dari 3 yang lainnya semoga memang berjalan di bulan-bulan September, Oktober, November 2022 ya Mas Ivan ya. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaannya untuk tadi presentasi dari Mas Ivan Kwananda, boleh banget disampaikan di kolom chat, atau mungkin kalau misalnya mau nanya langsung boleh sekali ya. Ini juga sudah ada di Idea Scale, sudah ada linknya. Kalau ada teman-teman yang pengen tahu seperti apa sih proposal dari Mas Ivan AMA with Cross-Chain Communities ya. Oke, ini kayaknya belum ada pertanyaan kayaknya. Oh, ini dia dari Mas Andreas, ada pertanyaan untuk Mas Ivan. Yang dengan Polkadot progresnya udah sampai di mana sih Bro Ivan? Monggo silahkan Mas Ivan. Ya, jadi aku sebenarnya udah di dalam grup Polkadot cukup lama. Kemudian aku juga salah satu ambasador dari Moonbeam. Kalau ada yang tahu, Moonbeam itu dia Ethereum, tapi di jaringan Polkadot. Jadi sebenarnya saya bukan orang baru juga di Polkadot. Cuma sekarang memang saya kan mau approach untuk maksudnya dari Polkadotnya gitu. Karena kan Cardano kan juga maksudnya induknya. Jadi saya sekarang mau approach dari ambasador dari Polkadot. Jadi ya istilahnya kita udah terlink gitu. Kemarin saya kontak Telegramnya namanya Soul Eater, kalau teman-teman follow Polkadot Indonesia. Tapi dia bilang kayaknya nanti dia akan refer ke orang yang lebih representatif. Jadi setelah saya di refer nanti saya mau konfirmasi untuk ketersediaannya. Jadi saya kalau biasanya masuk komunitas tuh saya masuk dulu gitu, terus interaksi. Jadi nggak tiba-tiba kayak ngajakin kolaborasi, orang kan bingung kan ini siapa nih gitu. Jadi saya tend to give some time untuk kenal dan kemudian nanti di refer sama orang yang tepat. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin kenal, oh Polkadot itu bukan yang itu, langsung aja nanti boleh juga info ke saya. Jadi saya nggak lewat 2 itu. Jadi saya memang udah kontak sama admin dan juga moderatornya, tapi ya beliau akan memberikan referensi ke orang yang tepat untuk make it happen. Gitu. Kalau Polkadot sampai di situ. Oke, Mas Andreas, semoga terjawab ya pertanyaannya oleh Mas Ivan. Tapi ini satu hal yang menarik bahwa Mas Ivan ini mau mengkolaborasikan berbagai cross chain ya, karena ini penting sekali untuk keberlangsungan ini juga ya. Kemudian
Satu hal yang menarik yang barusan disampaikan oleh Mas Ivan adalah bahwa kalau mau sesuatu tuh nggak boleh langsung tiba-tiba langsung datang aja, langsung mengajukan proposal gitu ya, tapi pendekatan dulu, kemudian tahu sistemnya seperti apa gitu ya Mas Ivan? Benar, saya juga pengen tahu apa yang seru kan yang lagi mereka bahas di situ. Jadi itu memberi saya ide supaya saya nggak kosongan juga ketika saya mau pitch topiknya gitu kan. Eh, nggak kayak out of nothing gitu. Jadi ya Iya, saya perlu benar. belajar juga sedikit-sedikit. Betul betul. Ini kata Mas Syarbel sih sama kayak pacaran kan, perlu PDKT Benar. ya, gitu. Jangan langsung nyosor. Karena kalau langsung nyosor biasanya agak dipertanyakan juga ngapain gitu, tiba-tiba kok out of nowhere tiba-tiba datang dengan proposal lah, gimana ceritanya ini kan? Benar. Dan memang kan belum di-funded, jadi saya I take my time lah gitu, maksudnya nggak harus. Oke, ya banyak waktu, pelan-pelan aja, semoga semuanya dilancarkan ya. Semangat Doakan. pokoknya Mas Ivan untuk nanti malam, pokoknya Mas Ivan, kalau ini mungkin sedikit lepas dari topik ya, selain memang proposalnya yang sudah dirintis, sudah dikerjakan untuk Fun9 ini, kemudian banyak belajar, banyak sharing dengan orang-orang. Apalagi sih Mas Ivan yang harus disiapkan untuk menghadapi Fun9, terutama untuk menghadapi nanti malam? Oh, bahasa Inggris saya kali ya. Karena waktunya kemarin 2 menit, jadi saya cukup deg-degan gitu waktu kemarin tuh karena 2 menit, terus saya juga kan berapi-api, saya takutnya kayak misalnya kayak tensesnya salah lah apa gitu. Ya saya mesti latihan tetap ya. Semoga ini Indonesia kan kalau kita sekarang pakai bahasa Indonesia kan bahasa ibu saya, jadi mungkin bisa lebih santai. Tapi kalau bahasa Inggris ya saya perlu ya doa dari teman-teman sekalian. Amin. Let's hope Ya, for the best untuk Mas Ivan ya. thank Semangat you. pokoknya ya. Tapi Bang kata Mas Syarbel Syarbel, raise hand ini. kenapa? Bang Syarbel kok raise hand ini? Oh, Mas Itu Syarbel mau ada yang mau disampaikan? tadi boleh tanya Bro Ivan? Boleh Oke. dong. Mungkin kalau nanti ke funded nih, nanti waktu bikin EIMA yang di topik yang akan dibahas itu lebih ke teknologinya secara general atau lebih seperti komunitas-komunitas kita nih, kayak misal dari kita menginformasikan CNFT atau Project Katalis sendiri untuk mengajak mereka, ayo join ke Katalis gitu. Biar kontribusi dari Indonesia itu biar semakin banyak, apa gimana tuh Bro Ivan? Oh, jadi kalau yang di proposal saya itu kita nanti akan discuss topik tertentu. Memang misalnya kayak di Harmoni itu, misalnya dia kuat di membangun komunitas, dia punya Twitter Space secara rutin, terus Telegramnya juga cukup aktif dan sebagainya. Kita mungkin kali ini yuk bahas tentang komunitas misalnya. Tapi misalnya kayak next time kita mau bahas NFT, mereka juga ada banyak sih project-project lokal tentang NFT. Misalnya kita mau bahas tentang NFT, project NFT lokal gitu ya. Jadi kita bisa bahas. Jadi topiknya nanti kita mau sepakati dulu. Jadi dua-duanya sama-sama ada interest kan lebih seru ya gitu daripada kayak cuma satu. Jadi saya masih perlu eksplorasi untuk membahas topiknya itu apa gitu. Tapi memang benar waktu saya dapat assessment itu ada yang bilang, wah kalau cuma sekali mah nggak berdampak banyak kan. Memang saya setuju gitu. Bisa jadi kalau misalnya kita tiga kali ini sukses, kita mau adain lagi, bisa jadi dengan change yang lain, tapi bisa jadi juga dengan change yang sama, tapi topiknya berbeda. Ya, misalnya ada banyak hal lain yang kita mau belajar atau saling interest satu sama lain, ya kayak tadi. Pengen eksplorasi topik yang lain, kita bisa adakan lagi dengan komunitas yang sama, tapi topiknya berbeda. Jadi kurang lebih seperti itu sih ke depannya. Nice banget. Oke, that's buat nice. itu. Yes, terima kasih Mas Syarbel, terima kasih juga Mas Ivan Konanda. Let's cross our fingers ya untuk nanti malam, semangat. Thank you. Kami bantu doa dari sini ya. Nanti buat teman-teman yang di sini jangan cuma sekedar bantu doa, tapi bantu vote juga untuk Mas Ivan. Oke, di tanggal 11. Jangan lupa registrasi dulu. Kalau misalnya ada kesulitan, ada hambatan, ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan di kolom chat. Ada banyak sekali teman-teman yang akan membantu. Tapi yang jelas siapkan untuk snapshot ya di tanggal 4 Agustus 2022. Nggak sulit, 500 EIDA aja ada di wallet gitu ya. Oke, berikutnya kita akan, tadi sudah ada Mas Ivan, kita akan beralih dulu sedikit kali ini ke Mas Andre Tuan yang juga sudah siap untuk kasih tahu seperti apa sih yang sudah disiapkan. Silahkan Mas Andre.
Iya, selamat malam semuanya. Apakah suaranya terdengar? Terdengar Malam. Mas Andre, nice and clear. Ini saya izin sharing sedikit slide ya. Silakan. Ini muncul nggak ya? Nah, Udah. Udah ya. Oke. Jadi kemarin itu saya bikin proposal judulnya adalah YouTube Educational Video in Bahasa. Jadi intinya sih video yang ingin mempromosikan Cardano dalam bahasa Indonesia. Nah, kenapa saya ini kemarin majuin proposal tentang ini? Karena ada beberapa latar belakang dan latar belakangnya ini sesuai dengan strength yang saya miliki sekarang. Jadi maksudnya nggak pengen explore hal lain yang saya belum ada, tapi yang saya udah ada apa sih, terus untuk bisa mendukung Cardano dalam bentuk apa. Nah, harapannya dalam bentuk video YouTube ini. Jadi latar belakangnya kemarin itu sebenarnya sebelum ini saya itu udah jadi proposal assessor di Funding 8, dan di salah satu Funding 8 itu ada orang Indo juga yang bikin proposal tentang dia pengen develop Instagram di Indonesia. Instagram tentang Cardano di Indonesia. Nah, kan dia tentang Instagram dan kebetulan saya punya channel YouTube. Nah, saya pengen bikin channel YouTube tentang Cardano menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saat ini saya itu punya channel YouTube, subscribernya sekitar 50.000. Ya, mungkin akhir tahun atau tahun depan bisa 100.000 dapat subscriber button. Kalau ini didoakan aja. Dan per harinya pengunjung YouTube-nya itu sekitar 15.000. Dan salah satu topik yang paling diminati di YouTube tersebut adalah tentang bisnis, secara khusus tentang cara menghasilkan uang secara online. Nah, kalau kita lihat-lihat di beberapa topik yang ada di YouTube, khususnya tentang blockchain, yang paling ramai untuk dibicarakan itu biasanya tuh game-game play to earn di Ethereum ataupun di Binance. Jadi jarang banget orang yang bahas tentang Cardano. Pokoknya selain Binance dan Ethereum itu kayak terpinggirkan lah. Belum ada influencernya kalau di Indonesia. Nggak tahu kalau di luar negeri ya. Tapi kalau di Indonesia rata-rata ngebahasnya tentang Ethereum ataupun Binance. Nah, gimana caranya kalau misalkan mulai sekarang, misalkan saya jadi yang pertama, terus nantinya bakalan ada komunitas-komunitas influencer yang lebih banyak ngebahas tentang blockchain, khususnya tentang Cardano. Itu latar belakangnya sih. Terus solusinya apa sih yang pengen saya propose di dalam proposal saya itu? Yang pertama, itu membuat video mengenai Cardano setiap minggunya. Channel utamanya apa? Channel utamanya YouTube. Dan untuk mempromosikan channel YouTube itu, saya menggunakan yang namanya, kalau yang saya terapkan sekarang itu multi channel marketing. Jadi platform-platform yang menggunakan berbasis video kayak TikTok dan Instagram juga akan dibuatkan video. Jadi selain kalau di YouTube itu, mungkin kalau teman-teman itu udah pernah lihat, ada yang namanya long video. Long video itu yang video panjang lebih dari 8 menit. Ada juga short video yang durasi videonya itu kurang dari 1 menit. Nah, biasanya orang-orang itu bikin dari short video kurang dari 1 menit itu untuk mempromosikan video long mereka. Nah, kalau misalkan yang sekarang itu udah berjalan di Indonesia saat ini, itu kalau kita pengen mempromosikan Cardano kan biasanya kan dalam bentuk kayak gini kan, dalam bentuk kita sharing 1-2 jam, terus kita rekam, kita bagikan. Nah, biasanya itu lebih kurang ada pasarnya. Jadi biasanya pasar di Indonesia itu suka yang video durasinya itu 8 sampai dengan 12 menit. Jadi gimana caranya? Mungkin saya nanti diskusi juga dengan para senior yang udah ada di Cardano, kita bikin kurikulum tentang Cardano mungkin yang ada di sekarang, kita padatkan gimana caranya biar intinya aja nih dalam video 8-12 menit itu. Terus nanti kita videonya itu setelah kita buatkan di YouTube, TikTok, dan Instagram, kita juga ada blog. Blognya itu ngurusduit.com dan hobbyandbell.com. Pengunjungnya juga lumayan banyak lah, sekitar 5.000 sampai 10.000 orang pengunjung per harinya. Itu fungsinya untuk apa sih? Apa? 1 menit lagi. Oke. Nah, impact-nya itu lebih kita harapkan lebih banyak lagi orang yang mengetahui dan berpartisipasi dalam Cardano. Jadi misalkan mereka di dalam kolom deskripsinya itu, kita akan undang mereka ke Telegram dan Discord group yang udah ada sekarang untuk follow up lebih lanjut. Dan kalau misalkan mereka perlu sesi khusus untuk Q&A, kita bisa adakan sesi khusus dan Q&A kayak gini, di mana mereka bisa tanya-tanya lebih banyak tentang Cardano. Gitu aja sih. Mungkin topiknya yang akan kita bahas ada 4, blockchain dan Cardano, NFT project, token project, dan project-project katalis. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan tentang rencana proposal YouTube Educational Video in Bahasa. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Andre. Satu penjelasan yang menarik sekali. Bahkan suaranya enak ya katanya ya, kayak penyiar radio loh Mas Andre. Emang ada background Waduh, ke situ ya? nggak ada sih. Tapi ini seru Mahasiswa sekali. engineering biasa. Oh, I see. Tapi bikin YouTube educational video in bahasa. Tapi satu yang perlu digarisbawahi, kalau nggak salah tadi Mas Andre menyampaikan bahwa kita tuh antara lain adalah paham kekuatan kita di mana. Sehingga kita kalau misalnya mau bikin proposal, sesuatu yang kita pahami, sesuatu yang kita mengerti, sehingga memang kita kuat di situ gitu ya. Oke, ini juga sudah ada di kolom chat ya linknya yang bisa dibuka untuk proposalnya Mas Andre, YouTube Educational Video in Bahasa punyanya Mas Andre Tuan. Oke, ini ada yang bertanya Mas Andre, boleh dijawab langsung ya. Kak, topik kan banyak ya, gimana sih cara nyusun bahannya, mana yang duluan, mana yang kemudian. Cara untuk bikin priority-nya seperti apa Mas Andre? Silahkan. Ya, biasanya kalau topik itu kita bikin kurikulum di awal pakai mind map. Jadi dari mind map itu kita kan kalau di saya itu di dalam proposalnya setiap proposalnya untuk 6 bulan. Jadi saya harus punya perencanaan dan 1 minggunya 1 video kan. Di dalam 6 bulan ada 24 video. Jadi saya bikin mind map untuk membuat kurikulum gimana caranya 24 judul video itu sudah saya dapatkan di awal. Nah, tadi topik-topiknya udah saya sempat sharing sedikit. Ada tentang blockchain Cardano, NFT project, token project, dan project Catalyst. Jadi saya fokus hanya ke situ aja. Dan kalau misalkan dari judul yang saya bikin, ternyata kan di setiap video yang kita upload, nantinya bakalan ada kolom komentar. Dari kolom komentar itu kita bisa review apakah topik yang akan kita bahas di minggu berikutnya masih relevan, atau ada ide lain dari subscriber atau penonton yang lebih baik. Nah, kalau ada yang lebih baik, ya kita apa salahnya kita ganti ide yang sudah kita berikan sebelumnya. Dan untuk bahannya sendiri biasanya saya buatkan dalam bentuk skrip. Skripnya itu untuk video 8-12 menit sekitar 600 sampai 700 kata. Jadi saya benar-benar bikin kata per kata yang mau saya omongin apa. Kan beda kan kalau sekarang itu saya ngomongnya ceplos-ceplos aja. Tapi biasanya kalau misalkan di dalam video karena saya bisa edit, bisa cut to cut, ya saya omongin apa yang saya tulis di dalam Word kayak gitu. Oke, jadi yang pertama dibikin adalah mind mapping dulu. Setelah udah didata dulu, disusun apa kira-kira yang mau disampaikan. Nanti selama 6 bulan ada 24 video. Sambil dilihat juga kolom komentarnya ya, kira-kira apa yang bisa disisipkan. Mind mapping bisa diubah sedikit, tapi tetap alurnya tetap terjaga begitu ya, Mas Andre ya. Iya, betul Kak Dewi. Oke, baik. Ini dari Mas Ivan lagi. Bro, ada rencana nggak kolaborasi dengan YouTuber lain? Kayaknya seru kan, misalnya sama Jerome yang memang concern sekali di bahasa Jepang dan matematikanya, kemudian Siska Cole atau influencer lain, kan seru. Dan juga yang pasti ini akan bisa nambahin viewer juga. Gimana tuh Mas Andre? Iya, kalau misalkan sekarang itu gayanya kecuali kita kenal ya, YouTuber itu bentuk collabs-nya adalah jumlah subscriber yang mirip-mirip. Jadi misalkan kayak saya 50.000, bisanya paling mentok ke 100 atau ke 200.000 biar nggak dianggap pansos. Kecuali kalau kita kenal ya. Kayak misalkan mungkin Mas Ivan, kita udah kenal dari sini, Mas Ivan punya 1 juta subscriber, terus saya diajakin Mas Ivan untuk collabs, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dari saya yang kecil, langsung ke sana kayaknya agak jauh sih. Tapi untuk ide ke influencer yang lain ada dan menarik sih. Iya, mengingat juga algoritma YouTube sekarang agak berbeda ya. Kalau misalnya udah sama satu YouTuber lain, udah collab gitu, pasti akan muncul lagi gitu kan. Iya, betul kan. Dan tapi ini kayaknya patut dipertimbangkan juga nih Siska Cole ikut Project Catalyst karena bisa jadi Will Cardano. Semoga ya, tapi ini harapan ya. Kadang-kadang kita kalau punya harapan kita ucapkan aja, siapa tahu bisa kejadian loh. Someday bisa jadi bagian komunitas Cardano Indonesia kan. Iya, betul. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi ke Mas Andre? Silahkan, mumpung ini masih terbuka. Kalau belum, kita lanjut dulu. Mungkin pertanyaannya nanti bisa disampaikan di kolom chat. Nanti kita review lagi. Oke, terima kasih Mas Andre ya. Oh, ini kita sebenarnya ada artis Indonesia yang suka Cardano, tapi sekarang menghilang, Brandon Salim. Waduh, kalau Dewi sih terus terang ngefansnya sama bapaknya ya, Ferry Salim. Kalau Brandon Salim kayaknya umurnya agak kejauhan. Oke, terima kasih Mas Andre. Sukses terus, tetap berkiprah dengan YouTube-nya, tetap aja berkiprah untuk memajukan Cardano Indonesia ya. Berikutnya,
yang juga nanti malam akan bertarung di tingkat global, di forum global. Ada Mas Sony. Selamat malam, Mas Sony. Ya, Sudah selamat ada. malam. Ini dia suaranya Mas Kebetulan Sony. sekarang masih sore, jadi oke deh. Oh. Karena saya juga member dari PPI, Persatuan Pelajar Indonesia di UAE, jadi saya berikan salam 24 jam. Oh, di sana masih jam berapa nih? Berarti dikurangin 8 Masih jam ya? Jam 5 di sini. Oh, Masih jam sore. 5. Oh, iya. Bedanya adalah sekitar 5 jam kalau tepatnya di kota apa, Mas Di Sony? Dubai, jadi ya di Oh, Dubai. salah satu ini ya, kota party kayaknya kalau Dubai sekarang kita bilang. Iya, jadi targetnya sih jadi pusat blockchain dunia di sini. Oke, siap. Langsung, Mas Sony, persiapannya seperti apa untuk promosi di level global nanti malam? Sudah 100%? Ya sudah sih, sebenarnya ya nothing tulus saja sih. Ibaratnya ya kita show as normal. Oke, let's hope Oke. for the best, let God do the rest ya. Ya. Oke, langsung Mas Sony pemanasan di sini sehingga nanti malam tinggal ngegas aja di Iya, tinggal ngegas level aja. global. Yes, monggo silahkan. Oke, sebentar saya sharing dulu. Oke, mudah-mudahan sudah bisa terlihat screen-nya. Oke, sudah Oke. terlihat jelas. Ya, jadi kita akan presented mengenai ini ya, Trust and Transparent News Portal. Jadi idenya itu adalah pada dasarnya adalah membawa sebuah model baru dari deliver media penyampaian media berita itu. Jadi tidak hanya sebagai ibaratnya kalau sekarang kan kita kan dengan metode yang sekarang ada itu adalah kita cuma melihat, mendengar, paling banter cuma enjoy, review, kasih komen, iya kan? Nah, sekarang ini dengan yang ide yang kita bawa ini adalah agak lain nih. Karena apa? Kita juga bisa own berita itu dan kita juga bisa mendapatkan earning. Jadi journey yang kita bawa itu adalah watch, listen, enjoy, review, own, and earn journey experience. Nah, seperti apa sih? Nah, ini seperti ini. Nah, jadi proposal kita karena ibaratnya main proposalnya sebenarnya adalah ini DAO. Tapi kan kita nggak bisa langsung sebenarnya setelah kita bicarakan itu ya ibaratnya kita nggak bisa langsung langsung proposal ke DAO gitu ya. Jadi ibaratnya kita sekarang adalah bekerja mulai dari trusty validator dulu. Jadi ibaratnya berita yang masuk atau informasi yang masuk kita validasi dulu. Nah, itu kita menggunakan AI atau artificial intelligence. Nah, ini adalah prosesnya seperti ini. Jadi berita atau informasi yang masuk itu akan melalui artificial intelligence model yang udah kita bikin. Nah, di sana dia akan melakukan klasifikasi. Jadi adalah zero toleran ya. Ibaratnya kita tidak akan mentolerate berita itu yang mengandung unsur spam atau fraud, hoax atau hate speech, dan juga dia juga melakukan pengecekan originality dan juga topik kategori. Dan hasilnya adalah berupa ini news yang sudah ready dia publish, terutama untuk ini ya blog hash identification ini nanti related ke IPFS, kemudian kategori dan jenis dari beritanya seperti itu. Nah, sekarang yang menarik adalah dari sisi ekonomiknya. Karena apa? Dari total sistem itu yang kita buat adalah kita rencanakan adalah si pembaca atau si pembuat berita atau submitter itu dia bisa meng-own atau menjadikan si berita itu sebagai collectible asset token. Jadi beritanya itu ya setelah kalau misalnya udah dipublish, nanti kan udah keluar tuh reliability score-nya berapa. Kalau semakin tinggi reliability-nya, more than 75%, itu dia bisa minting. Jadi dia bisa punya jadi semacam collectible asset token. Dia bisa jual belikan itu berita. Seperti itu. Nah, cuma emang berita itu nggak sembarang bisa masuk ya, karena di sini ada trusty validator yang plus dengan AI. Jadi untuk yang sekarang itu kita bikin yang AI-nya dulu, sebelum nanti ada namanya trusty validator agency. Itu berupa agensi atau berupa orang ya nanti. Itu akan dan mereka harus membeli namanya utility token untuk bisa menjadi member ini. Dan untuk menjadi tim validator juga, dia akan kita juga mempergunakan ibaratnya ini pakai SSI. Jadi self sovereign identity yang di sini kita pakai Atala Prism ya. Itu sebabnya saya juga udah daftar. Jadi untuk program Atala Prism yang volunteer yang next month itu. Nah, di sisi lain itu juga ada tim namanya tim auditor atau trusty auditor.
Ini untuk selalu mengaudit sistemnya smart contract. Jadi memastikan bahwa apa yang ada di dalam itu benar-benar mature dan juga sesuai dengan regulasi yang ada. Itu mengapa? Karena apabila kita lihat di sini, itu sebenarnya nggak cuma dari ekosistem tidak cuma melibatkan antara pembaca, pembuat berita atau pensubmit berita, tapi juga ada tim validator, auditor, dan juga ada governance and regulator. Di sini itu sebabnya kenapa? Di sini nanti ada pembayaran pajak segala macam, taxation itu sudah termasuk di sini, termasuk dalam smart contract yang kita bikin. Seperti itu. Nah, kemudian untuk time frame-nya, Waktu tersisa 1 menit. Oh, tinggal 1 menit, oke. Time frame-nya adalah seperti ini. Itu kita start dari fourth quarter 2022 sampai nanti 2026. Itu termasuk dengan release security token sama opening public funding. Untuk timnya sendiri, karena kita memilih Grow Cardano, otomatis kita memilih adalah, ibaratnya kita udah punya tim inti, yaitu dari Digital AI dan Chris Persis, but karena kita menggunakan ibaratnya kita juga merekrut adalah tim-tim baru dari MIPA UGM dan juga 1 developer dari ITB untuk membantu tim kita. Jadi jangan lupa untuk memvote Trust and Transparency News Portal pada voting session nanti. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sony. Luar biasa ya, orang tuh kalau belajar AI jadinya begini deh. Udah baru kita ngedengerin kurang lebih 1 menit, 2 menit aja udah cukup terkagum-kagum dan pengen tahu lebih jauh lagi seperti apa. Semoga nanti di level global bisa dapat funding, semoga bisa dijalankan proposalnya. Best of luck untuk Mas Sony ya. Dan ini sudah ada juga linknya kalau misalnya teman-teman mau lihat juga di idea scale-nya, Trust and Transparent News Portal dari Mas Sony Damayana. Memang penting sekali ya kalau kita sekarang, kalau kita mau tahu-tahu berita, semua berita muncul, tapi kita yang pasti perlu menyaring berita itu trusted dan yang pasti transparan ya. Project jangka panjang berarti Mas Sony ya. Dan apakah dari fund ini bisa kelihatan hasilnya? Hasil apa yang bisa di-expect dari fund ini? Ini mungkin spesial untuk Mas Sony, kira-kira harapannya seperti apa Mas Sony? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus banget nih. Karena ini juga kemarin udah diskusi dengan Pak Andreas juga nih, dengan Bro Andreas. Jadi ekspektasinya adalah setelah kita buat, maka ini ibaratnya kita nggak cuma bikin AI-nya saja, tapi kita juga bikin API untuk smart contract-nya juga. Jadi nanti kita akan showcase. Jadi hasilnya apa? Nanti showcase pada next tahun depan ya, pada saat ada kegiatan itu Pak Bro Andreas ya, yang tahun depan tuh. Jadi kita ibaratnya masukkan berita apapun juga dan nanti di situ akan langsung keluar tuh hasilnya. Jadi ratingnya apa, terus kemudian reliability-nya berapa, terus apakah dia itu masuk kategori hate speech atau tidak. Tapi belum masuk ke sistem, makanya cuma hanya lihat seperti itu saja, seperti itu. Ya sebelum nanti integrate ke main sistemnya. Kemudian langsung ke Pak Andre itu ya, ke Bro Andreas ya, Atala Prism itu untuk verifikasi. Nah itu sebenarnya apa? Ini juga dari part dari KYC. Nanti kan kita ada smart contract namanya KYC smart contract. Nah karena supaya ibaratnya kan di Cardano sudah ada sistem sendiri ya, namanya Atala Prism. Nah jadi ibaratnya ya udah kita bikin ibaratnya integrate saja. Jadi ibaratnya apa? Nanti kan nggak usah pusing-pusing lagi kan, karena sudah ada sistemnya. Seperti itu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Mas Andre nih, Mas Sony. Kalau gitu penulisnya ada penulis tetapnya atau gimana? Terus nanti endingnya, tujuan akhirnya apakah akan dibuat semisal kompas.com gitu? Jadi ada rubrik, kemudian ada penulis tetapnya, Mas Sony. Iya, itu jadi untuk penulis itu nanti mereka harus membeli namanya utility token. Jadi mereka bisa melakukan akses atau submit berita seperti itu. Jadi nanti setiap submit dan berita itu dipublish, nanti setiap visit itu nanti dia akan mendapat insentif dari situ. Itu sebenarnya apa nanti bisnis modelnya itu sebenarnya hampir sama dengan Smart Karma. Jadi kalau yang udah mengenal namanya Smart Karma bisnis model di Singapura, itu modelnya seperti itu. Jadi nanti setiap tim yang involved di situ nanti dia akan mendapatkan insentif berdasarkan berapa jumlah visit atau berapa jumlah like atau bahkan mungkin kalau sudah di on jadi di minting, itu dia akan semakin banyak lagi, itu semakin besar tuh insentif yang dia dapatkan seperti itu. Ini menarik sekali proyeknya karena ternyata ya Mas Sony presenting like 1 or 2 minutes, tapi ternyata yang komen tuh banyak banget.
Nih, Mas Sony, ada pertanyaan dari Mas Ivan. Ini kayaknya beliau juga tertarik nih. Komunitas bisa nggak sih Mas berbagi dalam proyek ini? Misalnya, Mas Ivan apakah bisa join jadi penulis atau apa gitu. Kemudian nantinya akan diterapkan syarat-syaratnya nggak? Misalnya lulus Emurgo dan sebagainya. Silahkan Mas Sony. Sebenarnya kalau untuk join dengan tim kita nanti ya, terutama nanti yang fund 10 itu yang akan ibaratnya padat karya tuh. Karena apa? Itu nanti kita perlu banyak tim untuk development, terutama untuk development smart contract. Nah itu sebenarnya apa? Kita yang penting dia bisa, karena kita apa ya? Kalau dari main tim kita sudah ada ya. Cuma karena kita modelnya adalah grow, ibaratnya bangun bareng-bareng. Jadi ibaratnya kita nggak ngelihat apakah dia lulusan dari Emurgo atau apa. Yang penting dia punya passion untuk develop sebuah sistem dan juga ikut aktif ya. Ya kita welcome seperti itu. Kalau belajar sih everybody can learn. Oke, itu satu hal yang menarik. Semuanya bisa belajar, tergantung nanti etos kerjanya seperti apa. Itu yang paling penting loh, Mas Sony ya. Ya betul. Karena nanti waktu bulan Oktober kita akan melakukan roadshow. Kalau di Dubai kita roadshow nanti bulan September ya, tanggal 21 kita roadshow. Kalau di Indonesia nanti kita bulan Oktober insya Allah tuh waktu saya pulang ke Indonesia. Jadi nanti mungkin ke UGM dulu. Karena tim kita kebanyakan dari UGM sana, kemudian baru ke ITB. Nah, nanti kita bisa bicara-bicara juga, nanti ada beberapa rekrutmen juga mungkin di situ. Jadi nanti teman-teman juga bisa ketemu. Ya. Yes, can wait untuk yang nanti kepulangannya Mas Sony ke Jogja. Dewi kebetulan di Jogja, nanti mungkin Dewi pengen banget ngelihat seperti apa hasilnya. Apalagi ini menarik sekali, satu hal yang menarik kalau kita bicara tentang berita ya. Oke. Kemudian, nah ini ada Mas Arman, tertarik tahu lebih lanjut nih Mas Sony tentang AI-nya. Apakah kemudian AI-nya bersifat restriktif? Misalnya kalau terdetek hoax maka langsung dilarang untuk publish atau gimana? Kalau memang betul serestriktif itu, gimana caranya menanggulangi salah filter? Misalnya terdetek hoax oleh AI padahal bukan setelah ditelusuri. Silakan. Oke, terima kasih. Ini menarik banget. Itu sebabnya kenapa kita menggunakan model smart contract trustee ya sidechain. Jadi ibaratnya apa? Selama trustee agency untuk validator itu ada, maka AI akan memegang peranan penting. Untuk yang model sekarang kita bikin, ya sebenarnya apa? Kita sudah bikin sebenarnya udah ada nih modelnya. Cuma sekarang kita masih menggunakan reinforced learning. Jadi dia sudah bisa belajar sendiri. Cuma nanti yang akan kita kembangkan di sini adalah yang deep reinforcement learning. Jadi ibaratnya apa? Dia akan lebih bisa memfilter lagi dengan akurasi lebih dari 95% akurat seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti sementara belum ada filter validator agensi, maka sekarang ya ibaratnya AI semua. Nanti kalau udah ada trusty validator agensi di mana itu adalah orang, maka nanti akan diadakan sistem voting di situ. Jadi AI belum tentu AI misalnya salah, kalau misalnya nanti dari voting itu ternyata AI ibaratnya nggak benar gitu, ya juga nanti akan tetap terpublish, cuma nanti akan di situ akan kelihatan kan di situ nanti ada scoringnya berapa seperti itu. Oke, nah ini kita berbicara tentang berita nih Mas Sony, ini beritanya apakah diatur tertentu, berita tertentu misalnya teknologi aja atau semua macam berita? Topiknya finansial, politik, kemudian area coveragenya apakah Indonesia atau global atau seperti apa Mas Sony? Itu kan di Adia Skill udah saya tulis itu. Jadi untuk sekarang kan apa? Kalau kita pakai semua gitu, semua opening gitu ya, kita ada challenge di situ. Karena apa? Akan terbanyak restriction, terutama dari yang sudah established news atau media channel yang sudah established. Jadi kita sekarang apa? Kita ibaratnya akan lebih fokus sekarang ke teknologi dan ke Cardano atau Generation 3 blockchain technology. Seperti itu saja. Jadi sementara kita itu dulu ya. Sementara itu dulu, belum nanti expand ke yang lain. Kecuali untuk yang Dubai itu emang sudah minta ke saya. Jadi emang dia khusus untuk ke science and technology untuk generation 3 blockchain. Seperti itu. Tapi tidak membatasi di Cardano untuk semua ibaratnya. Nantinya akan berkembang, that's why kita harus vote, kita harus dukung proposal dari Mas Sony nanti di level global. Siap dulu snapshot Anda 500 EDA di walletnya ya. Nanti sampai tanggal 4, kemudian untuk votingnya mulai 11 Agustus. Kasih doa, kasih dukungan, kemudian juga kasih semangat untuk Mas Sony yang nanti akan bertarung di global ya. Mas Sony, ada tambahan Mbak Dewi. Oke, boleh silahkan. Jadi sebenarnya Pak, di sini yang menarik dan berbeda yang kita develop ini adalah apa? Untuk membawa ekonomi ke kita ya, terutama di Indonesia. Karena apa? Sekarang yang baca dia dapat insentif.
Kemudian kalau misalnya kita makin aktif bikin paper, bikin tulisan, dia akan mendapatkan lebih banyak lagi insentif. Dia makin aktif sebagai validator, ibaratnya menjadi media validator, dia akan banyak lagi mendapatkan itu insentif. Kemudian dia pingin dapat lagi lebih insentif lagi, dia bisa pilih investor. Makanya akan banyak ini lagi. Kalau kita ngomongin dapat rewardnya ini kayak kalau pendidikan double degree. Nah di sini ternyata juga bisa ya, makin aktif, makin nulis, makin validasi juga nanti akan makin banyak rewardnya gitu ya. Ya betul. Oke, bukan cuma double degree. Betul. Kita gimana? Coba bicara juga dengan Gorga. Gorga juga ada potensi kita bisa merging nih. Nah, itu dia kolaborasi lagi-lagi. Memang sekarang saatnya kolaborasi ya untuk membuat sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih baik. Iya. Oke, Mas Sony semangat untuk nanti malam meskipun ini masih banyak pertanyaan tapi nanti kita pending dulu ya Mas Sony ya. Kita beralih dulu. Terima kasih Mas Sony, tetap semangat untuk nanti malam, tetap jaga stamina-nya, semangatnya tetap dijaga. Terima kasih Mas Sony. Terima kasih. Oke, ini kita kasih waktunya dulu untuk the last but not the least di sesi kali ini ada Mas Gorga. Sudah hadir Mas Gorga malam kali ini? Iya, sudah. Oke, siap. Mas Gorga, sebelum nanti malam bertarung habis-habisan di level global, langsung aja pemanasan di sini boleh Mas Gorga? Oh, boleh. Oke, silahkan. Oke, silahkan. Sambil menunggu tadi Bro Gorga untuk siap-siap, ini saya kasih tambahan sedikit tadi dari Mbak Dewi ya, tolong disiapkan nanti jangan lupa untuk di voting teman-teman kita ini luar biasa ide-idenya dan perjuangannya ya. Nanti mereka masih harus ikut yang yang sesi internasional yang global itu jam 12 malam baru start ya. Jadi luar biasa dedikasinya. Nah, karena itu jadi tolong perhatikan sekali bahwa nanti harus registrasi dulu sebelum bisa voting. Registrasinya minimal adalah 500 EDA, tapi jangan dibatasi 500 EDA ya. Kalau punya lebih karena itu tadi yang dilebihin aja untuk teman-teman di Indonesia ya Mas Andi ya. Sebanyak mungkin karena itu adalah voting power kita ya. Artinya kalau kita punya 500 EDA maka voting power kita cuma 500. Kalau kita punya 100.000 maka voting power kita 100.000 juga. Jadi itu nanti akan sangat membantu teman-teman yang ada di sini untuk bisa nanti ya seperti tadi dijelaskan sama Bro Charbel, itu nanti akan ketika dapatkan voting yes dari kita, maka akan ditotalin jadi gede. Nah, gede itulah supaya nanti naik ke atas dan dia dapat prioritas pertama kalau bisa untuk mendapatkan dana yang ada di kategori itu. Ya, jadi tolong minimal ya 500 EDA, tapi ya lebih baik ya. Dan nggak usah takut ya, artinya ketika kita punya dana itu nanti kita istilahnya untuk voting itu tidak berkurang ya, tidak berkurang. Tapi cuma di snapshot. Jadi ingat lagi tanggal 4 Agustus itu adalah hari Kamis, itu jam 6 sore di kita. Jadi tolong disiapkan sebelum itu, kalau bisa disiapkan aja jam tanggal 4 itu sudah ada di situ dari pagi, mungkin baru besoknya baru bisa kita gunakan lah untuk apapun itu. Kalau tadi ada yang nanya bahwa nanti setelah di snapshot bisa dipakai yang lain, boleh. Tapi tolong dipertahankan dulu, siapa tahu ada beda-beda waktu sekitar 1-2 jam, jangan sampai snapshot kita tidak terhitung ya. Yes, betul. Dan tadi seperti disampaikan oleh Mas Andi juga, the more the better. Pokoknya untuk Indonesia kita dukung teman-teman yang akan maju di level global ya. Kemudian yang mau registrasi, kalaupun misalnya menghadapi kesulitan, langsung aja disampaikan. Curhat aja kesulitannya apa, nanti teman-teman yang ada di sini akan bantu. Kesulitannya di mana boleh dituliskan di kolom chat. Kalau misalnya nggak mau di chat di di general, boleh direct message ke salah satu, ada Mas Andi, ada Mas Andreas, ada Mas Dani, Mas Charbel, semuanya siap bantu teman-teman semua. Oke? Ya. Kami juga sedia di Telegram, di Discord, siap-siap kami akan bantu kalau misalnya ada yang perlu dipandu ya. Kok kayak gini, kok kayak gitu ya, silakan ditanya aja, jangan takut-takut. Yang penting kita usahakan yang terbaik untuk teman-teman kita, setidaknya yang dari Indonesia, atau kalau bisa dibantu juga dari proposal-proposal Eastern Hemisphere ya. Jadi tolonglah ya, kita maju sama-sama, waktunya tinggal sedikit lagi. Oke, siap-siap pokoknya ya. Ada yang sulit-sulit ditanyakan, ada yang mudah-mudah, ada yang kita sudah kuasai, sharing untuk teman-teman semua. Dan ini sepertinya juga Mas Gorga sudah siap dengan presentasinya.
Bu. Oke, Mas Gorga, siap. Oke, Bu. Silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan penjelasannya tadi oleh Pak Andi terkait pendaftaran snapshot untuk voter. Oke, sebelum itu saya mulai dulu dengan perkenalan diri. Halo semuanya, nama saya Gorga Siagian. Saya ingin mempresentasikan proposal saya dengan judul Web Ada Info Community dalam bahasa Indonesia di Challenge Grow East Asia dan Grow Cardano. Untuk memulainya, saya memberitahu bagaimana masalah yang terjadi sehingga proposal ini terbentuk. Dalam rumusan masalahnya, banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mengetahui perkembangan teknologi Cardano blockchain, khususnya dalam bahasa Indonesia yang terpercaya dan sulitnya komunitas Cardano Indonesia untuk berkontribusi dalam menginformasikan perkembangan teknologi Cardano di Indonesia melalui web platform kepada masyarakat Indonesia. Jadi bagaimana caranya orang Indonesia dan komunitas Cardano menemukan informasi Cardano yang andal dan berkontribusi di web? Untuk itu, mengatasi masalah tersebut, kami memberikan solusinya di situs web Ada, yang dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan Rumah Ada. Masyarakat Indonesia dan komunitas Cardano dapat melihat informasi yang dapat dipercaya, berdiskusi di forum, dan komunitas Cardano Indonesia dapat menulis artikel di situs web Ada kami. Nah, selanjutnya untuk kendala, adapun dalam pembuatan proyek ini kami memiliki kendala dan kami menemukan untuk cara menanganinya. Untuk kendalanya sendiri sejujurnya saya dan partner saya tidak memiliki dana untuk mendanai proyek ini, sehingga kami mengajukan proposal untuk mendanai di Fund 9 ini. Dan untuk mengatasinya, untuk mengatasi kendala dana tersebut sampai proposal kami didanai, kami menyediakan server VPS gratis untuk situs web Ada kami dan membuat dokumentasi aktivitas yang kami lakukan untuk development seperti development terkait situs web Ada di repository GitHub yang kami sediakan di link ADSCale, bisa dilihat untuk melacak proyek kami di tautan tersebut. Dan jika proposal kami dibiayai, kami akan memindahkannya ke server VPS Premium dan mendokumentasikan perkembangannya melalui repository GitHub kami. Jadi kami berharap untuk pemegang Ada, tolong bantu untuk memilih proposal kami sehingga kami dapat memajukan Cardano dengan komunitas Cardano di Indonesia. Untuk selanjutnya sendiri, adapun roadmap yang kami rencanakan pada web project ini, kami kembangkan ini akan berlangsung selama 6 bulan menyesuaikan dengan pelaksanaan dana yang ke-9 ini. Di antaranya adalah pada bulan pertama, fokus pada development seperti desain pengembangan web dan integrasi ke channel Telegram tentang berita Cardano atau informasi Cardano yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk bulan kedua, fokus pada pengembangan web forum Cardano Indonesia di website kami. Untuk bulan ketiga sampai ke-6, menjadikan informasi web sebagai target pencarian teratas di Cardano Indonesia dalam pencarian Google dalam 3 sampai 6 bulan ke depan, memiliki subscriber di saluran Telegram informasi Cardano dalam bahasa Indonesia, kunjungan web bulanan, dan kontribusi komunitas. Sekian dari presentasi kami ke saya. Terima kasih. Anda bisa melihat proposal project yang saya buat melalui link ADSCale yang saya kirimkan. Sebentar. Oke, terima kasih Mas Gorga. Ini menarik sekali ya. Dan sekali lagi Dewi akan mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa registrasi untuk nantinya bisa vote ya. Registrasinya ada deadline-nya juga. Nanti votingnya sendiri akan dimulai pada tanggal 11 Agustus. Kemudian registrasinya deadline-nya di tanggal 4 Agustus 2022. Yang patut diingat adalah di wallet harus ada dana 500 ADA ya. Kemudian untuk proses registrasinya sendiri buat teman-teman yang merasa kesulitan atau belum melakukan proses registrasi karena masih ada beberapa pertanyaan, monggo silahkan nanti langsung aja japri teman-teman yang ada di sini atau mungkin lewat Telegram nanti bisa juga tanya-tanya langsung aja, teman-teman Cardano Indonesia akan siap menjawab. Oke, Mas Gorga, kita kembali lagi ke Mas Gorga, sudah ada di kolom chat juga.
proposalnya adalah Web AIDA, Info Community in Bahasa, ada di Idea Scale. Ini punya Mas Gorga Siahaan ya. Buat teman-teman yang pengen nanya-nanya ke Mas Gorga terkait dengan proposalnya, monggo silahkan. Tapi ini juga ada pertanyaan dulu nih dari Mas Ivan. Mas mau tanya dong, apakah proposer bisa create link yang bisa nyambung ke laman voter nantinya? Kalau ada kan bisa share ke grup komunitas untuk minta dukungan vote. Jadinya lebih praktis buat peserta komunitas. Ini mungkin yang bisa jawab antara Mas Syarbel atau Mas Dani. Mas Dani mungkin ya. Mas Dani silahkan mungkin boleh dijawab. Oke. Ya, tadi sudah saya jawab juga di chat. Jadi untuk voting proposal itu kan prosesnya dari awal itu kan ada registrasi, kemudian install aplikasi di HP. Nah, cara kerjanya itu nanti kita dari aplikasi HP, kita bisa cari proposal yang ingin kita vote. Kemudian dari aplikasi itu kita baru klik yes atau no gitu di dalam setiap proposal. Jadi kalau URL untuk voting sepertinya tidak ada ya, karena harus melalui registrasi, kemudian harus memiliki 500 ADA minimal sebelum tanggal 4 Agustus, lalu install aplikasi di HP. Nah, dari HP-nya baru bisa voting. Begitu. Jadi untuk URL tidak ada ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Dani sudah terjawab ya. Semoga ini dari Mas Ivan. Oke, ini kembali lagi ke Mas Gorga. Mas Gorga tadi kan sudah sampaikan bahwa sebetulnya dari boleh saya tambahkan sebentar, Mbak? Oke, monggo silahkan Mas Andi. Ya. Jadi tadi memang dari Bro Ivan, memang kita nanti tidak bisa menyediakan link apapun karena memang itu masih terpisah. Yang satu ada di Idea Scale itu tentang semua penjabaran proposalnya. Yang satu lagi itu ada di voting app. Memang sekarang posisinya seperti itu. Jadi nanti kita dari komunitas kita cuma bisa menyediakan listnya siapa saja, termasuk siapa namanya, siapa apa judul proposalnya dan linknya ke Idea Scale. Tapi masih belum bisa saat ini karena memang tidak tersedia fungsi itu untuk nge-link langsung, klik di situ langsung kebuka di voting app masih belum ada. Jadi nanti yang bisa kita sediakan adalah nama-nama proposalnya. Nah itu nanti bisa dipakai untuk search sendiri di voting app-nya. Saat ini memang keterbatasannya masih seperti itu. Jadi kita lihat kemarin ada berita bahwa ketika nanti dimasuk di Fund 10 itu nanti akan diintegrasikan. Kalau sekarang kan kita punya wallet, kita punya voting app. Nanti mungkin nanti tinggal hanya wallet saja langsung bisa dicek di situ. Ya, tapi ya posisi sekarang ini memang masih terpisah semua. Jadi nanti kita akan kasih rekomendasi yang seperti misalnya proposal di Indonesia, proposal di Eastern Hemisphere Town Hall, supaya nanti paling enggak supaya lebih gampang untuk nyari, misalnya dengan punyanya Bro Gorga tadi adalah Web ADA ya, Web ADA info, itu nanti langsung di search, langsung dapat, bisa kita bantu. Thank you. Oke, terima kasih Mas Andi. Nah, ini kita kembali lagi ke proposalnya Mas Gorga ya. Mas Gorga, ada tawaran nih dari Mas Andre. Kalau space VPS-nya habis, saya masih punya nih space VPS yang lowong kalau mau join. Gimana Mas Gorga? Boleh tuh Mas Andre. Oke, langsung nanti japri ya ke Mas Andre Tuan ya. Oke, kemudian juga, nah ini ada pertanyaan Mas Gorga dari Stefani Ongko. Siapakah kontributor di websitenya? Apakah ada tim khusus atau hasil translasi artikel di web resmi Cardano? Silahkan dijawab Mas Gorga. Untuk kontributornya sendiri bebas, bisa dari komunitas Cardano sendiri yang ingin menuangkan pendapatnya tentang Cardano atau tips-tips mengenai pembuatan wallet Cardano dan sebagainya, atau bisa kami sendiri nantinya dengan mencari artikel terpercaya dari luar mengenai Cardano yang bisa dibagikan untuk komunitas dan masyarakat Indonesia mengenai Cardano, informasi Cardano itu sendiri. Begitu. Oke, semoga Kak Stefani semoga menjawab ya
jawaban dari Mas Gorga tadi. Kemudian dari Mas Andre, Mas Gorga, bentuk websitenya berarti, mohon maaf ini harus sebut merek juga ya, kayak Kaskus ya, News Plus Forum. Apakah seperti itu? Kira-kira seperti itu, karena kan Kaskus sendiri kan ada aplikasi bentuk news, ada bentuk forumnya juga untuk bisa diskusi mengenai pendapat mereka, gitu ya, seperti itu. Oke, Mas Gorga, ini ada satu hal yang menarik yang ditanyakan oleh Mas Andreas karena ini terkait dengan sosialisasi atau pengenalan dari blog atau websitenya. Gimana sih caranya supaya blog atau websitenya nanti bisa dikenal oleh setidaknya masyarakat Indonesia? Karena selama ini yang dihadapi kendalanya biasanya marketingnya kurang. Apakah dari Mas Gorga sendiri sudah ada cara tertentu atau tips, trik tertentu supaya website atau blognya bisa di-maintain dalam jangka waktu lama dan N-nya adalah dikenal oleh lebih banyak orang lagi? Silahkan Mas Gorga. Untuk blognya lebih dikenal ke masyarakat Indonesia sendiri, ya kami mengadakan seperti marketing, untuk marketing sendiri kami mempromosikan blog kami ini melalui iklan di media sosial seperti Instagram, YouTube, ataupun Facebook yang nantinya bisa dikenal oleh masyarakat Indonesia. Baru saya sendiri mengenal redaksi dari blockchainmedia.id, itu kami bisa mempromosikannya di situ melalui blockchainmedia.id yang sudah banyak pembaca dari Indonesia yang berkunjung di blog tersebut, dan kami bisa berkolaborasi juga dengan mereka untuk meningkatkan popularitas dari blog web ada kami ini nantinya. Oke, salah satu trik marketingnya seperti itu ya, Mas Gorga ya? Ya, dengan mengadakan kolaborasi dengan blockchainmedia.id ataupun hariancrypto.id. Oke, siap. Strateginya boleh nanya mantap lagi, satu ya. lagi? Oke, silahkan Mas Andreas. Ini pertanyaan lanjutan aja. Selama ini kan udah ada banyak nih yang bikin blog, bahkan Prodion juga kemarin di-funding bikin blog juga. Nah, ini mau bikin forum juga. Nah, sedangkan kita sudah punya juga forum resmi dari Cardano Foundation sendiri, Cardano Forum, yang bahasa Indonesia. Di situ juga ada banyak, saya translate, banyak artikel, kemudian juga Bro Andre Cahyadi banyak sadur artikel juga. Kira-kira kenapa nggak bikin artikel aja di situ? Di forum itu, kenapa bikin forum lagi gitu, terpisah? Mungkin bisa dijawab? Kenapa nggak menggunakan fasilitas yang udah ada, tapi bikin lagi itu sendiri sendiri? Kan kalau untuk Cardano Forum di Indonesia itu kan hanya bentuk dalam translate. Jadi kan itu kata-kata atau kalimat-kalimatnya kan kalimat bahasa Indonesia yang sudah ditranslate dari dalam bahasa Inggris. Sedangkan di forum kami ini nanti komunitas Cardano ataupun bisa juga Bro Andre atau Bro Andre Solsilo bisa berkontribusi dalam forum itu dengan mengekspresikan pendapatnya mengenai Cardano atau tips-tipsnya bisa dibagikan ke masyarakat Indonesia mengenai bagaimana pembuatan wallet Cardano itu sendiri, baru bagaimana tips-tips mengenai NFT Cardano bisa dituangkan di dalam forum itu dengan bebas gitu. Seperti itu, Bang. Bro Andres. Oke, thank you. Oke, terima kasih Mas Gorga. Mas Gorga, ini mungkin agak sedikit melenceng dari topik dan juga proposalnya Mas Gorga. Apa kira-kira yang sudah disiapkan untuk bertarung nanti malam, Mas Gorga? Untuk dipersiapkan seperti di Adia Fest Reels itu sudah disiapkan seperti PPT dan pengucapan bahasa Inggris yang benar lah. Agak blank gitu. Oke. Ya, Bu. Mas Gorga, apa sih yang paling menantang dari nanti malam? Yang paling dirasa yang paling menantang apa? Yang paling menantang itu
pengucapan bahasa Inggrisnya ya, karena kan saya kan masih belum tahu bagaimana, masih belum bisa mengutarakan pembicaraan dalam bahasa Inggrisnya, tapi saya mengerti bahasa Inggris itu sendiri. Seperti itu, susah untuk mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Indonesia itu ke dalam bahasa Inggrisnya, tapi sudah terpikirkan gitu. Oke, Gitu, Bu. yang jelas pokoknya semangat, terus semangat Mas Gorga Iya, dan juga teman-teman proposer terima kasih, Bu. lain ya. Ada Mas Ivan, ada Mas Sony juga, kemudian juga Mas Andre Tuan ya. Tapi yang jelas nanti malam yang akan berlaga adalah Mas Gorga, Mas Ivan, dan juga Mas Sony. Pokoknya jangan lupa teman-teman untuk dukung, untuk vote. Untuk vote juga pastikan sudah registrasi nanti di tanggal 4 Agustus 2022. Nah ini Mas Gorga, satu lagi pertanyaan sebelum kita beralih ke sesi yang lain dari Mas Arman. Bro, dari yang saya tangkap, dana yang di-request utamanya akan digunakan untuk development. Apakah sudah ada rencana untuk self-sustain setelah development usai, misalnya untuk membiayai maintenance atau perawatan website ke depannya? Silahkan Mas Gorga. Untuk itu sendiri kan, setelah nanti misalnya mudah-mudahan proyek ini didanai kan, kami kan sudah mendevelop itu websitenya ke dalam VPS gratis kami, seperti testnetnya gitu kan. Baru nanti setelah proyek itu didanai, kami akan memindahkannya ke VPS Premium, sehingga nanti untuk VPS Premium itu sendiri menggunakan server VPS untuk meminimalisir maintenance yang terjadi dalam website itu. Kalau menggunakan hosting kan sering terjadi maintenance pada website ketika dibuat ke dalam hosting. Kalau ke dalam server VPS itu sepertinya akan meminimalisir maintenance-nya. Kalau ada maintenance nanti, kami akan menyisihkan dananya tersebut untuk perawatan websitenya itu. Seperti itu. Oke, jadi triknya adalah salah satunya adalah pakai server VPS ya untuk Iya, meminimalisir pengeluaran atau maintenance-nya. yes. Oke. Semoga menjawab pertanyaannya ya Mas Arman. Oke, tampaknya teman-teman Cardano Indonesia di ruang Zoom hari ini di hari Minggu 31 Juli 2022 sesi ketiga ini harus kita akhiri dulu. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, monggo silahkan dituliskan aja di kolom chat karena saat ini kita akan segera menginjak ke sesi keempat, yaitu sharing dari VPA Indonesia. Ya, ini kayaknya yang udah ditunggu-tunggu. Dewi juga sudah lihat ada di kolom chat ada pertanyaan yang nantinya akan bisa dijawab oleh teman-teman VPA Indonesia. Silahkan ini mungkin ke Mas Dani dan Mas Syarbel kembali untuk di sesi keempat ini. Langsung Dewi serahkan ke Mas Dani dan Mas Syarbel. Silahkan. Halo Mas Dani, Mas Syarbel, masih ada di sini? Oke, siap. Silahkan Mas Dani ya. Iya. Oke, silahkan Mas Dani. Mau sharing-sharing untuk teman-teman apa aja nih? Oh ini Bro Syarbelnya baru masuk lagi. Oke, halo Sepertinya Mas tadi Syarbel. diskon. Oke, nanti akan ada pertanyaan juga ternyata sudah ada di kolom chat, tapi mungkin ada yang mau dibagikan oleh teman-teman VPA Indonesia, Mas Dani dan Mas Syarbel. Anything, apa saja boleh di-share untuk teman-teman yang mungkin nanti malam akan berlaga, dikasih tips dan triknya. Silahkan. Oke, mungkin bisa dari Bro Syarbel dulu mungkin. Halo? Atau belum ya? Kayaknya Mas Dani nih, Mas Syarbelnya belum ya. Oke. Silakan. Oke. Mungkin kalau dari saya sendiri ya. Jadi kan kemarin cara VPA itu menilai asesmen dari PA. Nah, di situ kita sebagai VPA kita menilai asesmen itu baik termasuk 3 kategori, good, excellent, atau filter out, seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan VPA tools, di mana di dalamnya nanti ada assessment dari para PA yang kita bisa langsung melakukan penilaian. Jadi di sini kita bisa pakai beberapa filter
Misalnya challenge-nya grid migration from Ethereum. Nah, nanti di sini muncul assessment dari proposal di kategori tersebut. Nah, di sini kemudian ada keterangannya nih, already reviewed, average rating, terus sudah direview oleh berapa banyak VPA yang menilai assessment ini, dan kira-kira nanti ada flag by proposer atau enggak gitu. Kita bisa buka juga satu batch, misalnya seperti ini, contoh paling mudahnya. Di sini PA dengan nomor 2028 ini, tulisan impact, feasibility, dan auditability-nya seperti ini. Nah, kalau menurut saya filter out, karena alasannya this is an unconstructed assessment, assessment yang kurang konstruktif, dan doesn't give any objective criticism and lack rational. Jadi di sini terlalu singkat, tidak objektif, dan nggak ada konstruktif assessment gitulah. Jadi gimana sih caranya kita VPA itu bisa melakukan judgment seperti itu? Jadi sudah ada assessor guide-nya untuk veteran proposal. Jadi di sini semua VPA bakalan ngikutin guide-nya yang diberikan oleh IOG ya. Terus oke. Jadi sini ada keterangannya, kita bakalan baca PI guideline-nya untuk menilai assessment itu good, excellent, atau filter out itu seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini excellent itu kalau PI-nya menjalankan, mengaplikasikan PI guidelines yang telah diberikan. Jadi yang diberikan itu seperti ini. Ini contohnya. Jadi kita sebagai VPA, kita harus paham betul apa sih kriteria good sama kriteria excellent seperti itu. Soalnya VPA, veteran PA, itu nama kita itu bakalan muncul. Jadi kalau ada misalnya suatu kejanggalan oleh penilaian veteran PA, itu bakalan bisa dilaporkan gitu. Jadi reputasi, iya, udah doxing. Jadi kita bakalan bertanggung jawab, kita accountability-nya ada gitu. Jadi kita di sini nggak bisa nilai asal-asalan, misalnya kita di sini udah asal good semua, kita tulis good, dah nggak mikirin. Itu nanti kita bakalan ketahuan karena penilaian VPA yang lain itu rata-rata kan pada filter out. Tapi kok ada satu VPA yang nilainya kok malah good gitu. Nah, itu langsung dipertanyakan. Nanti bakalan bisa ya di scrutiny gitu. Reputasinya nanti bakalan kena multiplier di bawah 1. Jadi nanti reward sistemnya nanti bakalan ada reputation system. Yang di mana nanti kalau VPA-nya itu memberikan nilainya secara benar. Cara benarnya itu gimana? Jadi cara benarnya itu kalau di sini sudah jelas-jelas filter out, ya kita joinnya yang di filter out seperti itu. Suara mayoritas ya. Suara mayoritas veteran PA misalnya di filter out, ya kita kalau jawabnya filter out juga kita aman gitu. Reputasinya bagus berarti. Kalau kita nilainya excellent, padahal mayoritas itu filter out, kita bakalan kena pengurangan reputasi. Soalnya kita nggak sesuai dengan mayoritas. Untuk sementara ini seperti itu ya. Soalnya karena kita VPA sudah mulai banyak, dan sistemnya sekarang yang baru bisa itu baru seperti itu. Nanti kedepannya pasti akan diperbaiki lagi tentang reputasi sistem yang benar itu seperti apa. Contohnya menggunakan aplikasi SSI seperti itu ya, self-sovereign identity, yang bisa diaplikasikan menggunakan Atala Prism. Nanti reputation sistemnya menggunakan self-sovereign identity seperti itu. Oke. Mungkin kalau dari saya kurang lebih gitu. Kalau saya prosesnya nggak terlalu gimana-gimana, jadi saya pilih
kategori yang saya ingin nilai, grid migration from Ethereum. Terus saya pilih yang belum saya review, not reviewed. Nah, nanti di sini kelihatan, saya buka pertama, open. Setelah saya nilai, saya lanjutkan ke proposal yang sama. Jadi nggak lanjut ke proposal yang lain. Alasannya kenapa? Alasannya supaya kita menilainya nggak terlalu jauh. Jadi fokus ke satu proposal dulu. Jadi kita bisa dilihat, oh ini kira-kira seperti apa, ada budgetnya seperti apa, tulisannya seperti apa, dan sebagainya. Supaya kita tidak berpencar-pencar, nggak terpisah-pisah gitu penilaiannya. Misalnya ini, oke, ini kalau menurut saya kurang rasional sih. Kalau menurut saya ini terlalu singkat, nggak ada penilaian lebih ke aspek lain. Rasional and doesn't give. Seperti itu. Jadi kalau filter out kita wajib memberikan rasional. Kalau good, kita sebaiknya diberikan rasional untuk PA-nya, untuk gimana caranya mengimprove. Excellent juga tetap dikasih provide feedback. Walaupun nggak wajib ya excellent dan good. Cuman yang filter out itu mulai diharuskan. Oke. Itu kira-kira kalau dari saya seperti itu sih kurang lebih. Mungkin Bro Syarbil? Tambahan ya, nanti Iya. saya kasih tambahan juga. Dari saya sendiri menemukan mungkin unik-unik ya, dari PA itu ada assessment yang unik. Salah satunya kemarin saya menemukan PA Indonesia yang memberikan assessment. Saya di negara saya di Indonesia, itu mungkin teman-teman bisa kedepannya jangan keceplosan karena PA sendiri itu anonim. Nah, kalau bisa juga jangan keceplosan karena udah nggak di-doxing. Gitu. Terus ada juga kemarin kita di awal dari VPA sendiri kita kewalahan karena dari yang 20.000 ya, tadi ada 20.000 assessment, ada banyak sekali bot yang membuat assessment, itu bahasanya udah nggak jelas banget, dia asal ngomong, nggak ada sesuai PA guideline-nya, dia nggak ada bahas sama sekali. Cuma ada juga bot yang agak pinter menurut saya. Jadi ada satu originalnya, lalu kemudian dia bisa bot-botnya itu bisa seperti mirip-mirip lah sama originalnya. Nah itu juga dari VPA sendiri tricky karena kita harus hati-hati nih, nggak semuanya kita bantai, nggak semuanya kita filter out karena ada beberapa yang original juga. Kemarin juga dari Bro Sony juga memberikan masukan bahwa sebenarnya hal seperti ini juga bisa ditanggulangi dengan AI ya mungkin ya. Jadi AI lawan AI gitu ya Bro Sony. Ini contohnya ya ini, yang nonsensical tulisannya. Dia ada tipikalnya, dia tipikalnya memberikan ratingnya di tengah-tengah, 3 dan 4, 3 dan 4 gitu. Oh iya, ini 3, 4, ya benar-benar. Ada tipikalnya. Ini saya langsung filter out semua. Nah itu kita dari veteran PA agak kewalahan di awal. Iya. Tapi setelah itu ya kita harus memberikan asesmen yang beneran ya. Betul. Untuk yang PA lainnya. Mungkin ada teman-teman ada pertanyaan juga terkait ini untuk sesi-sesi berikutnya juga bisa boleh agar dua arah ya. Mungkin kalau belum ada sih sekian dulu mungkin. Oh, ini kayaknya ada yang berkaitan dengan ini tadi Mas Syarbil dan Mas Dani. Ini dari Mas Ivan yang nanti malam mau bertarung nih. Mau tanya nih, tips dan trik gimana caranya proposer bisa dapat banyak vote itu tadi. Soalnya ini pertama kalinya betul-betul, dan apa upaya yang bisa dilakukan proposer untuk mendapatkan banyak vote? Silahkan dari VPA-nya. Ya, mungkin dari Bro Ivan sendiri sudah melakukan langkah-langkahnya untuk mendapatkan vote dari para whale kita ini di worldwide ya. Salah satunya dari kita sendiri.
kita sendiri bisa dari proposer bisa present ke komunitas lokal seperti ini di Cardano Indonesia. Kemudian bisa naik lagi, kita eskalasi ke Eastern Town Hall yang menyediakan Idea Fest, Reels. Nantinya juga nanti dari Bro Ivan bisa naik ke Town Hall Global. Kemudian mungkin ada satu yang belum, Bro Ivan bisa lihat kalau di Eastern Town Hall ada yang namanya Nintran ya, dari Snap Brilia ya. Dia melakukan promosi rutin ke beberapa Telegram grup Cardano, komunitas Cardano gitu. Mungkin kalau saya sendiri lihat Bro Ivan belum jarang sharing ke nge-share di Telegram grup global gitu ya. Ini kalau Oke, bahasa nggak perangnya apa-apa. kita kasih namanya gerilya gitu Ya, ya, Mas Syarbel. gerilya tentu. Ini Bro Andreas kayaknya angkat tangan kah? Oke, Mas Iya. Andreas silahkan. Oke. Oke, kalau dari saya sendiri, sebenarnya udah dilakukan Bro Ivan itu udah cukup oke. Strategi awalnya ya satu, kalau proposal emang menarik, pasti kan banyak orang yang vote ya. PA sama VPA sendiri juga biasanya support kalau emang proposalnya bagus. Hal kedua yang tadi udah Bro Ivan lakukan adalah ikut Eastern Town Hall, ikut ADFS Reels kemarin di Eastern Town Hall, sama nanti malam Catalyst Forum, ADFS-nya mereka yang untuk global. Biasanya saya juga masuk sih ke town hall lain, kayak di Latam Town Hall, maupun di Pacific Town Hall, atau di Afrika Town Hall, terus kontakin ambasadornya mereka juga, saya minta support dari mereka, kurang lebih kayak gitu. Terus saya coba bantu juga, jadi mereka juga bisa bantu untuk support teman proposal teman di sini, sama kawan-kawan Indonesia di lewat ambasador lain, kurang lebih kayak gitu sih intinya. Lebih banyak promosi sama ya lewat koneksi, kayak gitu Ya, biar vote-nya nanti lebih banyak. dibantu koneksinya. Oh, tapi maksudnya apa namanya? Nanti waktu tanggal 11 itu maksudnya biasanya gimana? Maksudnya kita kayak boleh spamming, maksudnya kayak tolong dong vote gitu di grup Cardano Indonesia, di apa tadi yang Afrika, apa itu apakah boleh kayak kita kayak sounding everyday? Kalau di komunitas lokal kita nggak apa-apa. Kalau di komunitas lain mungkin nggak terlalu ya udah. Jadi kita udah harus dari sebelum-sebelumnya udah sounding dulu. Kalau nggak kita dianggap spam juga. Jadi lewat IdeaFest itu udah cukup sebenarnya. IdeaFest, kemudian kalau emang ada teman-teman di komunitas lain ya kita coba maksudnya di global kita coba juga untuk tukeran lah, kayak mereka ada nggak proposal yang mau diinfoin ke komunitas Indonesia, jadi kita tukeran, kita sounding proposal dari Indonesia apa aja, listnya dari mereka listnya apa aja, jadi kita juga bisa support dari negara-negara lain kayak gitu. Iya, kayak lebih resmi gitu ya kalau antar town hall gitu. Iya, antar Daripada town hall, saya, antar negara juga. ya daripada saya terus nongol. Ya, oke, thank you. Oke, kayak gitu aja. Thank you. Oke, terima kasih Mas Andreas, terima kasih Mas Ivan ya. Ini kayaknya memang getol sekali gimana caranya supaya proposalnya dapat funding. Tapi ini adalah salah satu cara yang tips dan trik yang bisa ditempuh ya. Semoga ini bocoran dari Mas Andreas, Mas Syarbel, Mas Dani juga bisa jadi salah satu senjata untuk menghadapi nanti malam dan sampai di tanggal 11 Agustus nanti ya. Gak kerasa loh teman-teman Cardano Indonesia, kita sudah sampai di event ke-9 dan juga nanti malam kita tunggu perangnya teman-teman dari Indonesia, dan gak kerasa juga waktunya udah tinggal sedikit lagi, kurang lebih 6 menit lagi untuk sampai ke jam 9 malam sebelum kita harus menutup EMA di hari ini 31 Juli 2022. Mungkin sebelum kita mengakhiri Zoom kita di hari ini, ada yang mau ditambahkan lagi mungkin dari teman-teman yang nanti malam mau presentasi proposalnya, mungkin Mas Ivan, Mas Gorga, kemudian Mas Sony dan Mas Andre juga, ada yang mau disampaikan untuk teman-teman Cardano Indonesia mumpung masih ada waktu, silahkan. Mau tanya, untuk presentasi di Catalyst Forum itu kan nanti beda-beda ya hostnya dimasuki. Jadi nanti pesertanya siapa-siapa aja? Kalau misalnya beda-beda pakai menggunakan breakout room, nanti kita masuki.
Oke, silakan ini siapa yang bisa menjawab? Mungkin Mas Syarbil, Mas Dani, Mas Andreas, Mas Andi mungkin? Bro Andreas mungkin yang lebih punya pengalaman di Gimana? Bisa diulang pertanyaan? Saya tadi Itu kurang kan mendengar jelas. waktu presentasi katalis stormnya itu kan nanti kan kita beda masukinnya kan beda-beda untuk bagian hostnya. Kalau saya kan sendiri untuk bagian host dari saya sendiri di host cawe gitu. Oh, Nanti jadi ada untuk di breakout pesertanya, room masing-masing gitu, iya, Bro Andreas. background room. Nanti untuk pesertanya itu berarti nanti terbagi-bagi juga ya? Iya, Atau dibagi karena mereka kan banyak banget. Nggak mungkin semuanya di satu main room. Jadi sebenarnya tujuannya IdeaFest adalah recording kalian presentasi, kemudian recordingnya ini dimasukin ke YouTube. Jadi sebenarnya bedanya IdeaFest-nya di Catalyst Forum adalah nggak semuanya tuh di satu main room kayak kita kemarin. Semuanya bisa dengar, tapi ini adalah sebenarnya cuma buat recording aja biar cepat, jadi bagi-bagi di breakout room. Terus berarti nanti recordingnya ini ntar di-submit ke input-output ke global, YouTube. masukin ke YouTube mereka. Kalau nggak salah kayak gitu. Berarti nggak ada sisi Q&A gitu ya, bro? Kayaknya nggak ada sesi Q&A deh. Nggak ada. Oke. Karena jatuhnya adalah lebih ke arah recording aja. Oke, bro. Terima kasih, bro. Sama-sama. Oke, itu tadi Mas Gorga ya, sudah dijawab oleh Mas Andreas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung masih bisa mencari senjata nih untuk Mas Gorga, Mas Ivan, Mas Andre, dan Mas Sony. Ya, Silahkan. dari saya deh. Oke, silahkan. Oke, untuk yang di Indonesia, don't forget, vote, trust, and transparent news portal, and let's bring new era, the trust and transparent news portal with watch, listen, enjoy, review, on and earn journey experience. Alright, siap Mas Sony. Two thumbs up for Mas Sony. Bahkan Semangat supaya untuk lancar nanti dan malam. tidak ketiduran. Kalau Mas Ivan tadi Minum udah kopi. siap-siap tidur siang. Kalau yang lainnya persiapannya apa nih? Ada tips dan trik yang berbeda lagi mungkin? Minum kopi. Saya masih jam 9. Saya masih jam 9. Aduh, ini kalau Mas Sony masih sama juga sih beberapa. Ini kalau jam 12-nya waktu mana nih, Mas Andi? Oh, jam 12 itu adalah waktu kita. Jadi kalau waktu kita misalnya jam kita 12. lihat dari ininya, pengumumannya adalah jam 17.00 UTC. Jadi kalau UTC, kita ada UTC plus 7, jadi itu 17 tambah 7 itu jam 24 atau jam 00. Nah, nanti mereka akan mulai itu, kalau tidak salah itu nanti akan dibagi-bagi kira-kira 1 jam ya, kalau tidak salah itu ya, untuk masing-masing. Tapi mereka dikasih waktu 2 atau 4 menit ya, kalau nggak salah itu ya. 5 Oke. sih. 5 5 ya? menit. Ya, Oke. tapi 8 breakout room ya. Oke, kurang lebih 3 jam lagi berarti ya kalau waktu kita ya untuk sampai ke jam 12 malam ya. Betul. Tapi ini satu hal yang menarik, 2-4 menit, 5 menit tadi bisa jadi waktu yang singkat, tapi bisa jadi waktu yang panjang kalau memang persiapannya agak-agak geragapan gitu ya. Tapi Dewi yakin teman-teman sudah siap 100%, tinggal kayaknya latihan-latihan sedikit di depan cermin gitu ya untuk melancarkan mungkin pelafalan bahasa Inggrisnya apa segala macam. Pokoknya teksnya udah disiapin, tinggal baca sama gesture-nya mungkin ya. Oke deh, pokoknya semangat untuk teman-teman semua. Kami harapkan yang terbaik untuk teman-teman yang akan bertarung. Semangat dan vote. Jangan lupa dukung. Nanti registrasinya di tanggal 4 Agustus. Buat yang masih kesulitan untuk registrasi, tidak bosan-bosannya Dewi mengingatkan teman-teman di Cardano Indonesia nanti bisa dihubungi, bisa tanya sedetail mungkin, tanya sebanyak-banyaknya. Masih ada waktu sampai tanggal 4 Agustus. Jangan lupa di wallet nanti harus ada minimal 500 EDA. The more the better, makin banyak 500.000 mungkin boleh juga untuk vote teman-teman, karena 500.000-nya juga nggak akan hangus, nggak akan kepakai, bisa dipakai untuk yang lain-lainnya. Dan nanti votingnya akan dimulai di tanggal 11 Agustus 2022. Pas banget, udah jam 9 malam waktu kita, sayangnya sudah harus berakhir dulu di sini. Tapi let's pray, let's hope for the best, let God do the rest. Semangat teman-teman.
waktunya Dewi untuk mengakhiri dan menutup acara di hari ini, tanggal 31 Juli 2022. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berbagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Keep on fighting for Cardano Indonesia. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Oh, itu pemenang penanyanya? Oke, masih ada lagi pemenangnya. Tadi Dewi sudah dikasih informasi oleh Mas Andi. Mas Andi mungkin boleh dikasih tahu gimana ini untuk pemenang giveaway malam hari ini? Ya, nanti kita akan susulkan saja Mbak Dewi ya untuk itu. Oke, baik. Terima Siap. kasih. Oke, sampai ketemu lagi di 2 minggu ke depan. Semoga dengan kabar terbaik dari teman-teman Cardano Indonesia dan dari teman-teman proposer Indonesia yang malam hari ini akan presentasi proposalnya. Sampai ketemu.